Terima kasih teman-teman atas kesediaannya untuk konsisten mengikuti acara kita setiap Rabu ini, setiap Rabu malam ya. Jadi kita udah konsisten. Insya Allah ini yang ke-120 dan mudah-mudahan kita masih tetap konsisten sampai ke 200 bahkan sampai ke 1000 gitu ya. Cita-citanya terus menerus gitu. Jadi makanya ini banyak yang muda-muda kayak Mega gitu ya. Saya senang sekali kalau yang muda-muda ini meneruskan gitu ya. Bukan berarti yang tua-tua kayak saya ini nggak mau. Saya senang sekali gitu. Cuman BRID ini kalau bisa diteruskan ke yang muda-muda akan lebih sustainability-nya lebih jangka panjang gitu. Jadi ini merupakan tantangan. Nah, mungkin juga nanti yang menjadi host segala macam silahkan juga di siapapun yang ingin menjadi host di komunitas kita silahkan. Jadi dengan senang hati. Host ini sebetulnya hanya membuka dan istilahnya membuka Zoom aja dan sedikit memberikan gambaran kepada teman-teman yang belum pernah terutama join perjalanan kita sudah sampai di mana gitu ya. Jadi saya biasanya langsung aja ke share screen. Jadi saya coba memahami ya atau mencoba melihat yang sudah kita bahas tuh apa aja. Jadi ini udah mungkin sudah nggak cukup lagi satu halaman, mungkin tahun 2023 kita akan membuat, atau ini buku-bukunya akan lebih kecil-kecil lagi mungkin ya, tapi udah segitu banyak dan kategorinya pun juga sudah cukup banyak yang kita bahas ya, strategi and marketing, termasuk buku yang kita akan bahas malam ini juga masuk dalam strategi and marketing sebetulnya. Kemudian ada yang leadership, ini udah banyak dan mungkin nanti akan ada lagi. Setelah ini entrepreneurship juga sudah cukup banyak. Operations excellence ini juga beberapa kali kita bahas. Kemudian ada technology and innovation, environment kita juga pernah bahas ini. Mungkin nanti suatu saat kita akan membahas juga speed and skill itu juga mengenai environment. Dan terakhir mengenai personal improvement ini banyak sekali ya. Jadi ini menarik gitu. Ada yang mengatakan bahwa ini bukan buku bisnis gitu, tapi terkait karena ini semua bacaan-bacaan CEO itu ya ada atomic habits lah, ada great mindset gitu. Jadi kita tetap masukkan di dalam diskusi kita. Nah ini yang kita akan bahas ini malam ini adalah roket ya, yang ke-120 dan jadwal kita sudah sampai Januari, bahkan kita akan melengkapi sampai Maret ya. Jadi ini yang sudah terjadwal ini di sini. Pekan depan terakhir ya untuk tahun ini, The Art of Thinking Clearly, ini Mbak Ina yang akan membahas. Kemudian kita mulai nanti dengan Startup of You di awal tahun ya, dan seterusnya. Nah ini tanggal 25 Januari saya umumkan lagi, sebetulnya ada seseorang yang menghubungi saya dan sudah saya jadwalkan, tapi saya lupa judul bukunya dan juga siapa yang mengusulkan. Jadi nanti kalau sampai akhir pekan ini tidak ada yang mengisi, nanti mungkin saya akan lemparkan ke teman-teman siapa yang berminat untuk mengisi di tanggal 25 Januari. Sementara tanggal-tanggal setelah 25 Januari sudah cukup penuh sampai pertengahan Maret. Ya, jadi ini jadwal kita sudah alhamdulillah ya penuh pembahasan buku-buku ini. Nah, namun demikian kalau ada yang mau usul silakan disampaikan aja di grup kita SID BRID, dan mudah sekali sebetulnya ya. Jadi nggak perlu membuat slide yang banyak, cukup 10 slide. Kemudian bicaranya juga cukup 20 menit karena presentasinya kita batasi untuk 20 menit saja, bukan berarti bicaranya hanya 20 menit karena akan ada diskusi, dan gunakanlah font yang besar-besar, paling nggak 30. Ya, jadi ini yang kita anut dari Gai Kawasaki kalau nggak salah ini yang mengusulkan. Nah, saya akan memperkenalkan moderator kita. Jadi setelah ini saya sebagai host akan mengundurkan diri, tapi memantau terus. Yang menjadi moderator kita malam ini adalah Mas Ari Eko Prastyo. Beliau ini adalah seorang entrepreneur atau serial entrepreneur ya, dan digital marketer. Pendidikannya beliau adalah sarjana teknik ya dari IST Akbrin Yogyakarta. Kemudian
beliau juga pernah belajar ya Modular Training Concept Innovation VDE Innovation di Berlin, Jermani. Nah, nanti mungkin suatu saat perlu juga sharing nih sama kita apa yang dipelajari di situ. Beliau juga adalah seorang MBA dari ITB. Ya, jadi MBA-nya dari ITB. Kemudian pengalamannya, beliau ini adalah co-founder dari Altec Indonesia. Ini kumpulan dari beberapa atau para expert ya yang terkait dengan bidang kerjanya Mas Ari. Kemudian co-founder dari Kopi Pasti. Wah, plesetannya keren banget ya, Kopi Pasti. Kemudian founder Jagoan Digital Agency, grup distributor PT Tira Satria Niaga tahun 2021, kemudian intermediator teknologi Kementerian Ristek tahun 2011 sampai dengan 2013. Achievement-nya luar biasa, beliau pernah mendapatkan Best Digital Marketer Award dari PT Tiga Raksa Satria di tahun 2018. Silakan di screenshot aja kalau tertarik dengan Mas Ari, beliau ini sangat helpful dan saya senang sekali ketemu beliau waktu di Jogja ya bulan lalu, bukan tahun lalu. Ini ada website beliau juga, silakan kalau masih penasaran dengan Mas Ari Eko Prastyo. Jadi kita ini cukup banyak ya expert yang terlibat di BRIT ini. Baik, saya nggak mau berlama-lama karena bukunya menarik untuk kita simak bersama. Jadi saya serahkan selanjutnya ke Mas Ari Eko Prastyo. Tepuk tangan. Tepuk tangannya seru Mas Ari. Terima Monggo, kasih. Mas. Baik, terima kasih Pak Gatot atas perkenalannya, dan hari ini sudah ramai ya, sudah 20-an orang dan pasti akan terus bertambah. Di sini juga sudah berkumpul reviewernya Mbak Mega dan guest-nya Pak Wasis. Mohon izin Pak Gatot, saya dan reviewer dan guest dijadikan co-host. Udah ya? Sudah. Oke, baik, langsung saja saya akan share. Tadi udah diperkenalkan nih moderatornya, tapi bintang utamanya itu bukan saya ya. Bintang utamanya adalah, saya panggil Bu Mega aja, Bu Mega dan Pak Wasis. Saya akan share dulu untuk perkenalan yang merupakan bintang utamanya ya. Ada hari ini BRIT 120, kita akan membahas tentang buku Roket, reviewernya Bu Mega Wulandari, Business and Consulting Enthusiast, dan guest-nya adalah Pak Wasis Gunarto. Nah, saya langsung dikasih nama Bu Mega dan Pak Wasis nih, saya langsung kepo gitu ya. Saya langsung kepo lewat LinkedIn-nya, lewat yang ada di internet lah. Bu Mega Wulandari, saya ambil 3 experience terakhir, yaitu produk marketing di Evermost Januari 2002 sampai Agustus 2022, kemudian Next Generation Women Leader Asia Pacific 2022, wah ini dari McKinsey & Company, kemudian Quality Control Spesialis PT Indococo, dan edukasinya dari ITB Sarjana Kimia. Bu Mega ini juga udah beberapa kali mereview di BRIT, dan saya juga udah ketemu langsung kemarin ketika di Jogja, ketika ada invitation dari Pak Buntoro, dan kita akan tunggu ya reviewnya pada malam hari ini. Dan yang kedua, ini guest-nya Pak Wasis Gunarto. Wah, ini ketika saya searching gitu ya, saya dapat link dari Pak Gatot, kemudian tidak cukup, kemudian saya searching ulang. Pak Wasis ini experience-nya komisioner PT Olah Epikurina Yasa, dan kemudian co-founder juga di perusahaan yang sama. Dan yang menarik adalah beliau CEO dan co-founder Kopi Oi. Bener nggak ya spelling saya? Kopi Oi gitu Pak ya. Kopi Oi. Dan ternyata punya hubungan sangat dekat dengan Pak Bondan Maknyus yang sudah almarhum Pak ya. Punya hubungan, saya cek di website. Nah, nanti mungkin bakal sharing banyak tentang malam hari ini tentang terkait dengan growth ya, yang nanti dibahas tentang Roket.
Edukasinya Universitas Indonesia, Magister Manajemen, dan STIE Widya Wiwaha Yogyakarta. Nah, langsung saya akan membahas sedikit saja, karena kalau banyak itu bagiannya Bu Mega ya. Bagian saya ini memperkenalkan dan membawa acara. Jadi Roket ini adalah buku yang sangat menarik, meskipun Bu Mega udah bilang ini yang reviewnya belum banyak loh di internet. Tapi ketika saya baca, ini muatannya itu bukan cukup ya, sangat menarik ya, karena dia cerita, ada 16 cerita bisnis leader, salah satunya bagaimana Leslie Wexner mengembangkan Victoria's Secret, kemudian Howard Schultz, bagaimana dia mengembangkan coffee shop. Di sini coffee shop-nya nggak disebutkan, coffee shop-nya apa, ini Starbucks ya. Ini saya ambil dari pengantar di Amazon. Dan banyak cerita yang lain. Nah, ceritanya apa? Nah, itu yang akan kita dengarkan langsung oleh reviewer ya, Bu Mega. Baik, itu aja sedikit. Sebelum saya berikan kesempatan ke Bu Mega dan ke Pak Wasis, saya mengingatkan bahwa waktu untuk present adalah 20 menit, jadi mungkin secara pribadi bisa menyiapkan timer, nanti juga saya akan bantu mengingatkan ya, supaya berjalannya tepat waktu dan nanti diskusinya kita bisa lebih lama dan lebih mendalam lagi. Ini juga ada Pak Satya yang selalu mengingatkan kita untuk tepat waktu nih. Baiklah, langsung saja saya berikan kesempatannya untuk Bu Mega langsung mempresent tentang buku Roket. Dipersilahkan untuk Bu Mega. Baik, Mas Ari, terima kasih sebelumnya, Mas. Namun di sini saya perlu klarifikasi ya, Mas. Soalnya kalau dipanggil Bu itu terlalu muda deh, Mas. Oke. Nah, apakah share screen-nya sudah terlihat, Mas Ari? Share screen-nya udah terlihat, cuma suaranya agak jauh dari mic sepertinya. Iya. Oke, baik. Kalau sekarang udah better atau masih jauh ya, Mas? Oke, sudah agak lumayan dibanding yang tadi. Oke, siap. Mungkin bisa saya share screen langsung. Di sini saya akan mereview buku Roket karangan dari BCG, yaitu Extraction to Secure Infinite Code. Dan kalau tadi Mas Ari bilang ada 16 brand yang akan direview, jadi 16 brand ini masing-masing 2 brand merepresentasikan satu lesson yang dibahas di buku ini. Nah, suaranya menggema sih. Baik. Kalau sekarang apakah udah masih menggema, Pak? Halo. Baik. Nah, sebelumnya BCG bilang kalau buku ini itu merupakan Bible terhadap brand-brand apostle yang 16 brand tersebut. Nah, sebelum saya membahas kenapa buku ini bisa jadi Bible dalam tanda kutip, kita bahas dulu apa sih isi dari 8 bab itu. Yaitu yang pertama kita awali dengan klasik, jangan bertanya apa yang customer kalian inginkan, dan hingga kita tutup dengan finding the Simogenesis. Nah, tapi di sini saya bisa highlight kalau di 8 chapter ini semuanya membahas tentang customer sama employee kita. Dikit sekali yang membahas tentang produk apa yang akan kita jual, seperti itu. Nah, di setiap chapternya itu mengandung seperti kebanyakan buku-buku atau artikelnya consulting firm, selalu ada summary eksekutifnya. Nah, di buku ini ada chapter in the box. Setelah itu baru membahas apostle brand tersebut dan selanjutnya dive terhadap apostle brand tersebut. Nah, terus di closing sama buku ini dengan 3 takeaway dan key action untuk masing-masing chapternya. Kita bisa langsung aja ke chapter pertama, yaitu jangan bertanya apa yang customer kalian inginkan. Karena sejujurnya customer itu nggak pernah tahu apa yang mereka inginkan.
Mereka hanya tahu bagaimana nge-compare keadaan mereka yang sekarang dengan ide atau produk atau apapun itu yang kita jual kepada mereka. Nah, maka dari itu kita harus ngebuat big leap kepada mereka dengan cara apa sih alasan mereka supaya membeli produk kita, apa yang membuat mereka itu bisa pamer produk kita, atau seminimal-minimalnya apa yang membuat produk kita itu menjadi sesuatu yang baru untuk disentuh, dilihat, ataupun sesimpel untuk dieksplor. Nah, apostle di chapter ini yaitu Lex Wagner, yang merupakan seseorang di belakang fast fashion retail terkenal seperti The Limited, Express, Abercrombie & Fitch, dan yang paling fenomenal yaitu Victoria's Secret. Di buku ini dijelaskan Pak Bu tentang seperti bagaimana Wexner ini menjual lingerie instead of underwear, atau mungkin bagaimana beliau bisa masuk market yang itu wanita dan seterusnya, bagaimana beliau mengetahui apa sih yang mereka inginkan tanpa menyinggung siapapun. Namun sebelumnya saya mohon maaf tidak akan cerita tentang Victoria's Secret di sini. Namun kalau Bapak Ibu membaca bukunya itu lebih banyak diceritain tentang Victoria's Secret gitu. Di sini saya akan membahas tentang The Limited yang merupakan salah satu fast fashion retail yang Wexner garap juga. Di sini saya akan mulai dengan fun fact tentang Wexner, yaitu di rumah beliau memiliki area seluas memiliki perpustakaan seluas 1000 square feet, itu sekitar 300 meter persegi plus minus. Itu ya sekitar rumah mewah yang ada di Jakarta atau seterusnya kan Pak. Bahkan BCG juga bilang kalau ketika kita bertanya tentang sejarahnya Amerika, Wexner bisa bercerita tentang bagaimana kehidupan presiden yang memimpin pada zamannya tersebut. Sedetail itu Wexner. Nah, balik lagi tentang The Limited. Wexner bisa mengubah The Limited yang awalnya merupakan departemen store yang mau gulung tikar dengan cara beliau, dengan bagaimana beliau untuk memahami apa yang customer mau dan seterusnya. Ini menjadi masuk departemen store di mall-mall yang ada di dunia, bahkan sudah masuk ke Indonesia juga. Nah, mungkin kita bisa next ke yang chapter kedua, yaitu tentang bagaimana cara kita merayu atau memanjakan customer-customer kita karena mereka emang worth it itu Pak Bu. Nah, ini tidak ada di buku, namun saya mau menganalogikan bab ini dengan video tersebut. Mungkin bisa diceritakan itu lagi ngapain, Bu Mega, karena kurang jelas videonya lagi ngapain itu. Nah, video ini merupakan videonya Jin BTS ketika di konsernya Coldplay di Argentina sebelum Jin ini berangkat wajib militer. Jadi bisa kita bayangin bagaimana Jin itu sesayang itu ke fans-fansnya, ke ARMY. Beliau Jin bela-belain terbang dari Korea Selatan ke Argentina cuma buat 5 menit show menyanyikan lagu tersebut sebelum Jin ini pergi wajib militer. Saya ngelihatnya walaupun saya bukan ARMY ya Pak, namun saya merasa dapat gitu Jin untuk menyampaikan rasa sayangnya kepada ARMY dan pamitannya. Nah, ketika kita lihat dari sisi bisnisnya, ini merupakan Pyongbong yang seperti tongkat yang dibawa ketika konser. Terbuatnya dari plastik dan silikon, dan di tengahnya tuh seperti ada lampu kecil. Mungkin biaya produksinya nggak sampai 50.000 Pak Bu. Namun ini bisa dijual dengan harga start dari 33 US dollar. Jadi marginnya itu bisa 1000 kali lipat gitu. Nah, balik ke materinya.
di sini BCG bilang kalau customer kita itu merupakan dapat mendefine suara dari market kita. Bahkan ketika kita mendengar apa yang diungkapkan customer kita dengan baik, itu bisa menjadi trajectory growth perusahaan kita. 1 hingga 2% loyal customer kita itu akan nge-growth 20 hingga 30% sales untuk produk kita melalui word of mouth endorsement. Kita semua tahu kan ya Pak Bu, kalau word of mouth endorsement ini merupakan endorsement paling murah, namun paling ampuh kan. Bahkan itu juga akan ngedirect hingga 50% sales untuk produk kita tersebut. Nah, di sini ada 2 apostle yang dibahas di chapter ini. Yang pertama tentang John Mackey dari Walmart Market, dan yang kedua adalah Kip Tindall dari The Container Store. Saya nggak akan cerita detail tentang 2 apostle ini karena menurut saya ini akan lebih seru jika dibaca secara langsung di overview chapter tersebut. Nah, next ke chapter selanjutnya yaitu selalu terimalah apa yang customer kita itu komplain, ngeluh, dan seterusnya. Karena ketika kita menerima komplain mereka, kita akan comeback lebih kuat lagi gitu. Nah, di sini BCG bilang kalau ketika kita mendengarkan suara dari customer kita, apalagi suara negatif customer kita, itu merupakan kunci dari revitalisasi perusahaan kita. Untuk apostle di grup ini, saya aslinya ada 2, namun saya ambil dari Frito-Lay yang merupakan salah satu anak perusahaan dari PepsiCo yang bergerak di bidang snack. Ya, banyak juga kan snack-snack yang telah kita lihat di minimarket, supermarket, dan seterusnya. Seperti Lay's, Cheetos, Fritos, Doritos, dan seterusnya. Nah, apostelnya yaitu Tom Griso yang merupakan CEO Frito-Lay waktu BCG nulis buku ini. Tom Griso berpikir bahwa satu-satunya tugas dari Frito-Lay yaitu menemukan pocket baru untuk Frito-Lay ini masih bisa growth gitu. Nah, akhirnya BCG bilang untuk Tom Griso membuat strategi untuk meningkatkan sales terhadap product list. Di sini spesifik ke product list yaitu menggunakan 2 cara. Yang pertama dengan mengubah like button di Facebook menjadi I eat that. Dan yang kedua yaitu meminta masyarakat Amerika untuk vote rasa mana sih yang mereka suka. Dan salesnya berjalan lancar, bahkan dapat menaikkan sales grow-nya hingga 6% dari start dari 2012 hingga 2014. Setelah saya baca chapter ini, jujur saya nggak ngerasa bagaimana BCG ini membahas kita untuk menghadapi komplain dari customer. Namun saya merasa chapter ini masih ada manfaatnya gitu Pak. Nah, salah satu cara yang diterapkan oleh Tom Griso untuk melihat pocket baru dari suatu perusahaan yang udah sustain, itu merupakan demand space. Analoginya tuh seperti ini. Ketika kita udah sering memproduksi emas, ya itu akan sangat sulit kan untuk kita excited terhadap timah gitu. Nah, itulah demand space. Ketika kita tahu demand space dari perusahaan kita yang masih bisa kita optimalkan, itu akan menjadikan growth yang infinite gitu Pak. Nah, untuk lebih teknisnya, itu bisa menerapkan 5 pertanyaan ini. Untuk detail dari pertanyaan ini akan lebih baik untuk dibaca lagi ya Pak Bu bukunya. Seperti itu. Next ke chapter selanjutnya yaitu ya kita semua tahu bahwa kita itu selalu melihat buku by its cover kan. Jadi apa ya, analogi atau istilah don't judge a book by its cover itu dalam tanda kutip bullshit lah. Soalnya ya kita selalu melihat sesuatu itu baik covernya terlebih dahulu kan sebelum membeli, seperti itu. Nah, untuk poster di
bab ini, yaitu tentang Disneyland, di mana Disneyland ini dapat menciptakan Magic Kingdom yang emang se-magic itu, yang emang se-imaginary itu gitu. Bahkan ketika kita lihat dari sisi bisnisnya, Disneyland ini merupakan park atau tempat wisata yang admission fee-nya itu paling mahal di dunia. Bahkan market cap beliau itu sekitar 154 billion dolar ketika buku ini ditulis. Jadi sekitar 2016. Nah, lanjut lagi itu saya lupa ini chapter keberapa, yaitu tentang bagaimana kita ngebuat employee kita itu seloyal dan totalitas itu terhadap perusahaan. Karena ketika employee kita loyal ke kita, ke perusahaan, maka rasa cintanya employee ke perusahaan itu akan mengalir ke customer kita. Soalnya mau nggak mau yang akan face to face dengan customer kan employee kita kan, seperti sales, operation, customer service, dan seterusnya. Nah, sebelum saya ngebahas tentang apostle di brand ini, saya mau putarkan video lagi. Mungkin kalau suaranya kurang terdengar. She walks in beauty, like the night of cloudless climes and starry skies. And all that's best of dark and bright meet in her aspect and her eyes. Nah, video tersebut merupakan video dari Four Seasons yang ada di Maldives. Dan pada tahun 2004, Four Seasons tersebut itu terkena tsunami. Tingginya bahkan 14 foot gitu, tinggi gelombangnya. Jadi bisa kita bayangkan, Four Seasons Maldives itu di tengah laut, terus terkena tsunami. Bahkan itu udah tidak rata dengan tanah lagi, itu udah hilang, ditelan sama ombak gitu Pak. Salah satu guest atau tamu yang diwawancara pada saat itu, dia bilang kalau kejadian itu seperti Titanic, Lord of Flies, dan Survivor, 3 film itu berlangsung dalam satu waktu. Jadi emang sekacau itu. Namun menariknya dan alhamdulillahnya juga, tidak ada satupun yang meninggal, baik employee ataupun guest-nya yang dari Four Seasons Maldives tersebut. Nah, setelah deep dive kenapa segitunya, nah ternyata staf dari hotel tersebut itu emang setotalitas itu menjaga guest atau tamu dari Four Seasons Maldives ini. Mereka mengutamakan supplies untuk makanannya guest tersebut, emergency medical, bahkan setelah 3 hari kejadian tsunami tersebut, tidak satupun dari staf Four Seasons Maldives ini meninggalkan properti tersebut gitu. Nah, untuk lebih jelasnya strategi apa yang dilakukan Four Seasons ke grooming atau memperlakukan employee-nya, saya tidak mungkin cukup untuk menceritakannya secara detail di saat di presentasi ini maksud saya. Next yaitu tentang better ramp up your virtual relationship. Mungkin di sini saya bisa komen terlebih dahulu ya Pak Bu untuk chapter ini, karena kan buku ini dibuat tahun 2016, apalagi sebelum corona kan. Jadi virtual relationship itu masih mula-mula awal-awal growing, bukan sejenuh sekarang. Oleh karena itu waktu 2016 mungkin agak relate. Namun untuk sekarang ya itu merupakan suatu kewajiban untuk suatu brand atau perusahaan untuk membuat virtual relationship ini ke customer kita. Nah, kita bisa langsung aja ke apostle brand-nya, yaitu di buku ini membahas tentang Amazon, bagaimana Amazon itu seambisius itu untuk nge-growing marketnya. Bahkan Amazon punya tagline yaitu treat every day like day one. Di sini saya juga pernah merasakan, kan saya pernah bekerja
di salah satu startup di Bandung, dan emang startup itu sedinamis itu, makanya treat everyday like day one itu akan sangat berpengaruh atau akan sangat impactful untuk kita apply-kan di startup. Dan yang kedua yaitu tentang Airbnb. Di sini saya tertarik tentang salah satu moto Airbnb, yaitu kita harus membantu customer kita untuk mewujudkan mimpi mereka, dan kemudian kitalah yang nge-fulfill mimpi mereka tersebut gitu. Mungkin bisa Reminder next Bu aja. Mega 2 menit lagi ya. Oke, siap Mas. Ya, mungkin bisa dapat. Iya. Baik. Ini 2 bab terakhir ya Pak Bu. Ini bab ke-7, yaitu tentang Take Giant Leap. Nah, untuk Take Giant Leap sendiri, karena BCG bilang sesuatu yang kita ambil tidak secara maksudnya sesuatu yang kita lakukan secara setengah-setengah atau mungkin pergerakan kita itu sedikit-sedikit atau bahkan linear, itu tidak akan dinotis sama market, tidak akan dinotis bahkan sama customer kita atau target customer kita. Nah, untuk Apostolic Brand di chapter ini yaitu tentang Natura, yang merupakan perusahaan di balik The Body Shop, iShop, dan seterusnya. Natura itu start dari suatu toko kecil dan laboratorium di daerah dekat Sungai Amazon. Namun CEO dari Natura tersebut sadar potensi besar dari Amazon tersebut. Maka dari itu produk-produk Natura seperti The Body Shop itu mempunyai secret ingredient yang mereka branding sebegitunya supaya membuat giant leap, dan hal ini membuat Natura menjadi one of the world most profitable cosmetic company di dunia. Next ke chapter terakhir di buku ini yaitu temukanlah seismogenesis, arti dari seismogenesis. Waktu saya nyampe membaca roket di bab ini, saya tuh bertanya-tanya Pak, apa sih arti dari seismogenesis itu? Soalnya asing gitu di telinga saya. Nah, setelah saya baca lebih dalam, seismogenesis itu sesimpel ketika ketika percikan api sedikit atau mungkin bersinggungan satu dengan orang lain yang menurutnya tidak terlalu signifikan, ternyata itu bisa menyebabkan perang loh. Ya seperti mungkin kalau di dive atau analoginya bisa tentang Ukraina atau perang Ukraina Rusia atau mungkin perang dunia 1, perang dunia 2 dan seterusnya. Hal yang kecil aja bisa menyebabkan perang gitu. Atau bisa juga kebalikannya. Kontak mata ataupun bahkan senyuman tipis pun itu juga bisa membuat orang jatuh cinta. Nah, jadi di sini saya bisa menyimpulkan bahwa seismogenesis itu merupakan next level dari human relationship, di mana seismogenesis ini merupakan ketika kita menyentuh sisi-sisi sensitif dari human relationship itu. Nah, untuk apostle di chapter ini, yaitu tentang Toyota, bagaimana Toyota enter market US di tahun 1965, di mana Toyota pun struggle untuk kata-kata made in Japan di tahun tersebut itu bukan sesuatu yang bagus gitu. Nah, growth dari Toyota ini berkembang pesat ketika Toyota meluncurkan Corona dan Corolla yang head to head dengan General Motors dan Ford. Bahkan di rentang waktu 1965 hingga 2010, market share dari Toyota ini naik sekitar 15%. Nah, ternyata setelah saya baca lebih lanjut, hal ini tuh tentang The Toyota Way yang merupakan heritage dari Toyota ini. Jadi di sini saya ngerasa kayak, oh Toyota Way itu tidak hanya tentang supply chain, bagaimana meminimalisir cacat dari suatu produk. Ternyata Toyota Way itu juga menjelaskan tentang bagaimana human relationship kepada customer kita. Terima kasih dari saya. Mungkin sebagai penutup, di sini saya bisa simpulkan kalau roket ini bukan sesuatu, maksud saya bukan suatu yang apple to apple ketika kita bahas roket ini suatu bible dari Apostle Brand, tapi bisa dianalogikan hal tersebut.
Sebagai contoh, ketika kita membaca Al-Quran, di sana pun juga diceritakan tentang bagaimana perjalanan Rasulullah untuk menaklukkan Mekah, bagaimana Nabi Ibrahim diperintah Allah menyembelih Nabi Ismail dan sekarang menjadi Idul Adha. Dan setiap kejadian tersebut menghasilkan hikmat sendiri kan ya Pak. Hal ini juga terjadi di Rocket. Bagaimana Lex Wagner balik lagi menggrowing Victoria's Secret hingga sebegitunya. Di situ bisa kita pelajari. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke. Bisa di close presentasinya, Bu Meg. Oke, baik, terima kasih. Itu tadi presentasi dari Bu Mega ya. Memang suaranya pelan dan halus, jadi kita perlu sangat perhatian sekali, dan saya juga sudah mencatat banyak sekali poin. Dan langsung saja, ini kemudian kita persilahkan ke Pak Wasis. Tadi kita dengar ada sedikit cerita tentang Starbucks. Nah, ini sama-sama kopi ya. Kalau itu kopi dari luar negeri, nah ini kopi dari Indonesia. Pak Gatot juga lagi minum kopi itu. Saya langsung saja serahkan present panggung untuk Pak Wasis. Dipersilahkan, Bapak. Ya, terima kasih Mas Ari. Ini ada langsung aja mungkin ya beberapa catatan dari presentasi dari Mbak Mega. Pertama yang Victoria's Secret gitu ya. Menurut saya sih Victoria's Secret itu ya pasti akan istilahnya kalau brand kan ada brand perception gitu ya. Jadi ketika di Victoria's Secret itu kalau kita lihat di Plaza Indonesia misalnya itu kelihatan bahwa mungkin perempuan juga akan kepingin lihat dari si brand ambassador-nya itu kepingin seperti itu gitu loh, Mbak. Barangkali seperti itu. Jadi itu mungkin terkenal ya dalam tanda quote unquote karena memang dibuat seperti kayak lingerie seperti itu. Jadi saya kira sih tema-tema Victoria's Secret ditambah ada yang menarik itu justru dari brand dari sisi secretnya itu. Jadi orang ketika dibuat kayak semacam lingerie dan ada rahasia-rahasia di situ, saya kira mereka juga akan lebih tertarik ya gitu. Jadi nggak akan di-open semuanya. Saya kira Victoria's Secret menangnya di situ. Dan kemudian ini buku tahun 2016. Kalau saya lihat tuh ada limited gitu di situ. 2016 ya beberapa lihat ada brand-brand yang menurut saya kayaknya sekarang juga nggak terlalu kuat ya. Ada beberapa catatan kayak bisa jadi ketika limited masuk di mall kayak gitu ya di waktu zamannya lockdown kemarin. Saya kira juga mereka akan sangat-sangat kesulitan karena kan zaman-zaman lockdown kayak gitu ya mungkin orang juga akan males lah masuk ke lockdown mall seperti itu. Dan yang jadi catatan lagi adalah yang menurut saya dan sesuai dengan pengalaman saya itu justru yang cuma tadi ketika kami terus terang di F&B sering menerima komplain gitu. Bagi saya komplain itu hadiah gitu Pak. Jadi ketika ada komplain, baru saja minggu lalu kita juga ada bahas ada satu cabang kami yang ada di luar Jakarta, dapat komplain yang cukup luar biasa. Untungnya, bagi saya saya selalu bersyukur bahwa komplain tadi itu kemudian orangnya mau ketemu. Dan ketika kita DM untuk kemudian kita, biasanya kalau ada komplain yang luar biasa, saya langsung terjun tanganin, kalau bisa kita ajak makan. Gitu. Itu ketika kita bisa menghandle customer tadi, itu otomatis orang itu akan jadi semacam kayak word of mouth bahwa itu jadi kayak brand ambassador-nya kita sendiri gitu nantinya gitu. Jadi itu malah bagi saya ketika ada komplain, saya ingat omongan dari almarhum Pak Bondan bahwa ketika ada komplain ke produk kita, itu justru kritikan. Bahkan nggak cuma dari komplain sosial media, ketika makanannya nggak habis, kami dibiasakan untuk bertanya, kenapa sih nggak habis gitu. Nah hal yang kayak gini, hal yang sepele. Menurut saya hal yang sepele harus kita perhatikan. Tapi ketika komplainnya terlalu keras, bahkan saya nggak akan mau menjawab saat itu juga. Ada beberapa komplain kadang-kadang terlalu keras, tar dulu, jangan ada SOP-nya. Jadi semacam, kalau Twitternya terlalu keras, segala macam, saya nggak akan langsung menjawab. Kami khawatir kemudian terjadi debat yang jadi debat kusir, gitu. Jadi anggaplah orang itu udah tidur dulu, terus besok paginya saya baru menyapa dengan baik. Yang penting kita dapat handphonenya, jangan sampai masuk melebar kemana-mana. Ini pengalaman based on pengalaman saya ya ketika mengelola kopi diam.
Dan kemudian juga kita cek followernya berapa. Kalau dia baru bikin satu akun dan followernya juga nggak ada, nah saya juga malas nanggepinnya terus terang gitu. Karena jangan-jangan itu malah nggak ada. Ada juga yang kita cek di ketika komplain tadi, ada cemooh itu misalnya, ternyata gift hunter. Orang-orang yang memang ketika kita tracking, loh orang ini ternyata memang suka komplain gitu. Ketika ini modelnya ada komplainer kayak gini, ya saya juga, ini cukup kita tanganin, tapi nggak terlalu expect untuk mereka jangan-jangan hanya sekedar mengejar voucher gitu untuk dapat kuota buat makan gratis atau minum gratis. Tapi itu ada, ternyata ada orang-orang seperti itu. Yang tambahan lagi mungkin yang langsung aja barangkali virtual background Pak Wasis, kenapa ini Pak Daru? Itu asli makasih, Pak, bukan Pak. virtual background. Ya, ini saya sengaja di OI Copy Roaster tadi buru-buru jadi langsung menyasar ke Copy Roaster. Yang lain kalau saya lihat sih yang saya mau Genesis itu ya. Jadi Mbak Mega tadi ngomong ada saya mau Genesis itu menurut saya kami melakukan itu terutama untuk lagu. Jadi ketika ada bule datang, orang asing datang, kita kan vintage ya. Jadi kita vintage lagu-lagunya, kita ada lagu-lagu kayak Witiko Pandor, Kimi, Nasi Goreng, terus kemudian Nina Bobo. Nah itu ada SOP di kasir, ketika ada yang orang asing masuk, tolong itu dikasih, di style gitu. Dan itu ternyata banyak yang senang, ternyata mereka mungkin dari tempat lain, negara lain, ternyata ada lagu-lagu yang seperti ini. Ya kayak Frank Sinatra juga ada, tapi yang kita benar-benar lagu yang memang kayak Nina Bobo itu kan ternyata lagu yang orang-orang Belanda juga banyak yang tahu gitu. Nah, hal yang sepele seperti ini kita perhatikan supaya apa? Supaya mereka kemudian posting, di sini ada lagu yang ternyata lagunya unik. Ini hal yang sepele, tapi ini yang saya ketatin supaya orang menjadi apa ya namanya, paling nggak kita sasar dengan sendirian mereka posting gitu. Ini penting. Dan hal yang seperti ini ternyata kita juga dipilih di antara 10 resto waktu itu sama agennya dari Horizon Board. Salah satunya hal yang sepele tadi. Jadi kita bisa mengalahkan yang brand-brand yang gede itu karena ketika saya tanya kenapa kalian milih kami gitu. Karena ini gitu, karena ada yang vintage-nya. Bahkan kita termasuk one dance dari best restaurant untuk yang dituju oleh CNN Group waktu itu. Nah, hal yang sepele ini kita coba jaga supaya orang ketika masuk ke Kopi UI merasa ini betul-betul jadul gitu, betul-betul ini tahun kapan sih mereka ini tahun berapa sih didirikan gitu. Hal-hal yang lain terkait tadi yang disebut gaya BTS gitu. Nah ini agak sedikit melebar, tapi ketika BTS melakukan jadi brand endorsernya McDonald waktu itu, McDonald kan seperti itu bikin rame-rame dengan kemudian mereka ditegur gitu Sarina. Terus terang di sisi yang lain saya kan mungkin Pak Budi sama Pak Gatot juga tahu bahwa saya di blockchain developer, saya bikin token namanya BTS Coin saat itu juga. Tapi memang ini anonim ya, itu ternyata laku. Saya juga, ternyata laku. Dan itu betul-betul bagi saya sih, ini amazing gitu. BTS itu luar biasa. Bisa mungkin masih dicek webnya, mungkin masih ada btscoin.eds, itu masih ada. Itu saya bikin sendirian. Jadi, hanya untuk uji bahwa itu betul ya, ternyata bisa. Itu ternyata mereka komunitasnya cukup sangat-sangat kuat. Gitu. Yang lain kalau catatan saya kayak Toyota tadi ditulis gitu. Saya kira saya tertarik justru dengan kayak Wuling sekarang. Wuling 2 tahun 3 tahun lalu saya nggak ada kepikiran akan beli Wuling, tapi sekarang ada G20, ada mobil listrik. Saya kepikiran untuk tahun depan saya udah kepengen antri untuk beli Wuling. Kemarin ngobrol minggu lalu dengan Pak Budi, kenapa nggak beli Wuling aja Pak aja gitu. Nah bagi saya hal-hal yang kayak gini menurut saya menarik. Wuling, persepsi saya waktu itu mobil kok Wuling sih gitu. Secara brand ya, secara brand itu kok asosiasi saya sebagai orang Jawa itu guling gitu nantinya. Tapi ketika itu jadi masukin ke G20, masuk ke mobil listrik, ini yang menurut saya guling bisa kemudian naik kayak gitu. Yang menarik lagi tentang brand, mungkin di sini nggak ada dibahas ya, ada di Rocket. Justru Xiaomi. Xiaomi itu menurut saya, dia bikin brand apa aja laku gitu loh. Itu menarik sekali. Kenapa ini bisa seperti itu?
Mungkin ini dari saya sekian dulu. Sebelum ngobrolin tentang kayak barangkali ada kopi atau yang lain, silahkan. Terima kasih. Oke, wah banyak banget ya contoh dari Pak Wasis, dan tadi juga dijelaskan pertama dari Bu Mega tentang penjelasan buku roket, kemudian barusan kita telah mendengar tentang Pak Wasis yang menjelaskan secara real case-nya. Baik kita berikan tepuk tangan buat Pak Wasis dan Bu Mega. Oke. Oke, nah sekarang yang ditunggu-tunggu. Tadi udah kita mendengarkan nih banyak knowledge. Saya yakin banyak knowledge baru ya buat teman-teman semua. Nah sekarang langsung kita tanya jawab. Silahkan. Raise hand, bisa langsung bicara, tanya tentang Mbak Mega ya. Tadi protes saya panggil Bu Mega. Mbak Mega dan Pak Wasis tentang roket, tentang 8 hal yang bisa membuat growth, ataupun tentang pengalaman tadi, tentang case-case yang dijelaskan oleh Pak Wasis. Saya juga menarik ya, Rise of Wuling gitu ceritanya. Wah, kebangkitan Wuling, Xiaomi, dan lain-lain itu juga menarik, dan saya yakin ketika buku itu ditulisnya lebih baru, bisa jadi case-case tersebut bisa masuk ya, karena juga luar biasa ceritanya. Benar kata Pak Wasis. Nah, dipersilakan buat yang mau raise hand atau mau nulis di komentar, atau Pak Daru tadi komentar tentang virtual background-nya itu asli Pak, bukan palsu. emang bagus banget virtual background-nya. Pak Satya raise hand. Nah, ini dia. Dipersilakan buat Pak Satya untuk langsung show kamera dan berbicara. Dipersilakan Pak Satya. Oke, makasih Pak Ari. Enggak, sebetulnya saya raise hand karena nggak ada yang raise hand ya. Tapi kalau ada silahkan. Makasih banyak. Nggak boleh bilang Bu ya, tadi harus panggil apa tadi? Mbak. Oke, makasih banyak Mbak Mega. Kayaknya Mbak Mega cukup detail baca bukunya dan mencoba sekomprehensif mungkin, membuat saya tertarik baca. Tapi saya mau bicara ke Pak Wasis nih. Ini siap. Buat teman-teman di BRIT, kalau main-main ya, karena ini bisa menjadi kasus marketing yang sangat bagus buat dibicarakan di kelas-kelas manajemen mengenai kopi OE di Sentul di Taman Budaya, Pak. Ya, itu menarik. Kopi OE di Taman Budaya itu adalah restoran yang sukses pertama di Taman Budaya. Ya, waktu itu benar-benar di Taman Budayanya. Nomor 1 Pak, kita pertama kali. Karena itu menarik ya, jadi seperti legend. Tapi kemudian perkembangan Taman Budaya ada Vince ya, kemudian ada Vince. Nah, ada Vince itu membuat tamu yang ke Taman Budaya itu mulai meninggalkan Taman Budaya yang sebenarnya. Gitu. Kemudian setelah Vince ada lagi banyak, ada Kasima, kemudian sekarang ada Weekenders, ada Kasima, Weekenders, ya yang besar sih situ ya. Nah, terus terang kopi OE ditinggal, gitu ya. Dan waktu itu kalau nggak salah Pak Wasis sempat cerita ya, entah Pak Wasis atau karyawan kopi OE yang kita telat pasang sign bahwa di dalam ada kopi OE, ada itu. Nah, ini menarik ya kalau teman-teman semua datang ke kopi OE. Menariknya adalah karena saya sering ke sana Pak ya, ini sedikit out of topic. Ada bekas ART saya yang anak laki kerja di saya dari SMP, saya sekolahin SMA, kemudian dia jadi waiter di sana dan akhirnya dia bisa menjadi cook di sana dan dia udah 7 tahun atau 8 tahun betah di sana ya sampai punya anak. Tapi gini, kopi OE di sana yang lainnya tutup jam 10, kadang-kadang jam 11, kopi OE tutup jam 8. Nah, ini interesting. Saya ingat 2 kali atau 3 kali bisnis meeting di sana, tapi jam 8 selesai dan gelap-gelapan saya berbisnis meeting sama mereka karena kebetulan kopi OE terbuka. Jadi saya bisa meeting gelap-gelapan. Nah, ini menarik.
Jadi saya berpikir sebetulnya Kopi OI ini karena justru di dalam bagus buat bisnis meeting. Karena tidak terlalu ramai. Suasananya bagus gitu ya. Tapi kenapa tutup jam 8, sedangkan lainnya itu tutupnya jam 10. Kalau yang pakai live music jam 11 gitu. Nah dan terus terang saya kalau jadi Pak Wasis juga belum punya jawabannya gitu. Tapi pengunjung banyak di sana. Ya, coba bapak-bapak, ibu-ibu ke Taman Budaya, menarik itu kalau malam. Saya melihat Taman Budaya itu seperti Citos, tapi outdoor, pemandangannya bagus, hawanya adem, gitu ya. Outdoor, jadi ada kebun-kebun. Kopi OI sebetulnya bagus karena itu menghadap ke Gunung Salak kalau nggak salah, menghadap ke Gunung Salak. Ada lapangan golf. Golfnya apa? Bukan Pak, lapangan biasa, bukan lapangan bukan Pak. Jadi kalau di dekat Gunung Salak, kalau kita mau ke Gadok Pak, di seberang setelah lembah itu ada lapangan golf ya, di luar lapangan golf yang Sentul gitu. Jadi sebetulnya bagus gitu. Nah, lokasi sebetulnya Kopi OI di belakang Kopi Nako gitu. Tapi Kopi Nako sama Kopi OI segmennya beda lah. Kopi Nako itu agak lebih bawah, agak lebih muda gitu. Jadi saya melihat potensinya besar. Tapi potensinya besar, tapi pengunjung mungkin udah bukan segmennya ya. Cuman ada yang bisa ditarik di sana. Karena tempat-tempat yang lain itu tidak bisa buat business meeting. Bukan business meeting lah. Tidak bisa buat bicara-bicara agak serius, bicara-bicara agak selingkuh, itu bisa di Kopi OI gitu. Yang lainnya nggak bisa. Selingkuh. Gitu. Karena tadi di dalam gelap gitu ya, malam. Jadi menarik, tapi tamannya indah gitu. Berkaitan dengan buku itu tadi Mbak Mega cerita bahwa customer sebetulnya nggak tahu. Ya, pada saat dia ke Taman Budaya dia dengar Vince, dia dengar Kasima. Sekarang ada Weekenders. Gitu. Jadi yang dia dengar itu, tapi dia sudah tidak mendengar lagi Kopi OI, padahal itu yang pertama gitu. Jadi Mbak Mega bilang, apakah karena customer nggak tahu gitu yang dia cari, padahal ada gitu. Dan satu saya lihat competitive advantage Kopi OI itu sewanya murah Pak ya, yang di taman itu mahal sekali. Saya punya harga tapi sangat mahal. Di mana mereka harus punya pemasukan di atas 5 juta, 10 juta sehari untuk bisa bayar sewa. Sedangkan Kopi OI karena di awal-awal itu masih pakai rate yang rendah. Jadi sebetulnya competitive advantage-nya tinggi, tapi belum dipakai ya, itu yang saya lihat ya. Atau mungkin terlalu jauh dari rumah, dari toko office-nya Pak Wasis ya. Oke, jadi balik ke buku tadi. Ini menarik ya, saya ingin challenge yang Mbak Mega tadi, apa benar customer nggak tahu apa yang dia butuhkan gitu. Tapi saya nggak berani nge-challenge orang-orang BCG ya, karena yang Mbak Mega tadi katakan itu juga dikatakan oleh Akio Morita dari Sony, juga dikatakan oleh Steve Jobs yang brandnya adalah nomor 1 di dunia. Itu aja saya Pak, mohon maaf itu. Karena buat saya Kopi OI menarik buat kasus diskusi di kelas-kelas manajemen, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh langsung tanggapin, Pak, saya? Boleh langsung dijawab. Ya. Pak Wasis. Makasih, Pak Sadat. Jadi masukannya, saya malah, itu kalau boleh tahu, Pak, jam 8 malam tutup itu di weekdays atau jadi saya langsung tahun kapan gitu loh, Pak? Setahu saya, karena secara report dari kami itu kita ada report otomatis gitu Pak untuk tutup jamnya itu jam 9 jam 10 gitu Pak. Iya. Jadi sorry. Saya nggak tahu ya karena saya terus terang menghindari ke Taman Budaya pada weekend Pak, nggak karuan penuhnya Pak ya. Saya warga di sana. Saya warga di sana, gitu. jalan kaki pun cuma 10 menit, tapi kalau udah weekend udah males saya gitu ya. Tapi di hari-hari biasa gitu ya. Apalagi libur nih sekarang. Hari libur siang pun rame, saya kaget. Ya. Taman Budaya weekdays siang pun rame gitu. Jadi kayak masuk ke Taman Budaya itu kayak masuk ke Citos lah gitu.
Iya. rame gitu. Tapi Lebih rame lagi, Pak. Parah banget kalau rame. cuman pada saat agak sore gitu, nah itu ditinggal itu kopi oil, atau mungkin mereka dengar Pak ya, bahwa orang ke Taman Budaya itu kan jam 7, jam 8. Ya, saya pernah ke sana jam 7, Pak, setengah jam lagi last order, Pak. Gituin kan. Jadi ya nggak jadi gitu itu kan. weekdays mungkin ya, Pak? Bukan weekend ya? Selalu weekdays, Pak, seperti saya katakan tadi. Oh, saya nggak iya. pernah. Saya nggak pernah ke sana ke weekend karena terlalu rame itu, Pak. Gitu. Oke, Tapi saya baik, keluar Pak. di sana, saya Terima kasih. ke Kasima, ke Fins. Kalau ke tempat yang ada live musiknya malah sampai jam 11, Pak, di weekdays gitu. Oke, terima kasih, Pak. Ini Jadi catatan kalau saya. Terima kasih. kalau nanti berkenan saya dapat tambahan data, itu kasus menarik, Pak, untuk dibahas ya, bahwa Anda punya competitive advantage dan Anda bisa grow bigger gitu. Makasih, Pak. Thank you, Pak. Makasih, Pak. Ya, untuk diketahui, Pak, kita yang pertama kali di sana, terus memang betul 5 tahun pertama kita memang dapat harga yang spesial. Tapi setelah ini sekarang kita sudah enggak sih, Pak. Sudah beda sekali ya. Jadi harganya udah ada harga yang wajar untuk yang sewa gitu. Jadi terus terang sudah harganya sama yang lain. Saya tahu persis untuk itu. Yang lain-lain ini tambahan informasi bagi saya bahwa di weekdays sekarang di sana udah begitu ramai ya Pak ya. Jadi saya kira hanya di weekend. Jadi mungkin nanti kami juga akan tambah untuk jadi masukan ke tim untuk supaya disentul. Karena kebetulan itu investornya sudah berpindah ke yang kedua, Pak. Sebelumnya ada investor pertama, terus kemudian mereka lepas karena udah sebenarnya itu tahun kedua, tahun ketiga udah untung sekali itu. Terus kemudian yang tahun ke-45 kemudian karena tahu bahwa akan ada perpanjangan sewanya jadi next sekali, ada yang tetap tertarik masuk dan terus terang mereka pengusaha frozen food juga, F&B juga, nah mereka masuk dan ya sekarang sih ngelihat dari kalau dari sisi saya sisi weekendnya itu memang masih menarik banget, tapi kalau di sisi weekdays ya mungkin karena saya sendiri terus terang saya pikir jam 9 mestinya salesnya masuk gitu Pak, jam 9 aturannya. Tapi nanti saya cek lagi ya Pak ya. Terima kasih atas masukan ini karena beda 1 jam bagi saya juga sesuatu. Kalau kita random cek biasanya sih apalagi kalau mungkin ini Pak PPKM masih pengaruh. Kalau kami sangat taat sama PPKM, nanti saya cek juga. Kalau PPKM-nya itu memang agak ketat, kami akan coba ini gitu. Biasanya kita ikutin itu sih aturan itu. Tapi kita cek lagi kadang-kadang dari sisi operasional di lapangan sama di tempat manajemen ini sisi operasional kan kepengennya mereka juga karyawan pengennya pulang cepat gitu. Kadang-kadang ada seperti itu. Jadi kalau Bapak nanti rubah jam 9 jangan bilang dari saya Pak ya, karena orang sana tahu rumah saya Pak. Mereka tahu rumah saya di mana Pak. Oke. Ini baru belum lama juga di Sabang Pak. Sebenarnya Sabang belum boleh buka jam di atas jam ini masih PPKM, masih sebenarnya jam 10. Cuman ya semua orang tahu lah kayak sekarang udah kayak nggak ada PPKM. Jadi kita udah buka jam 11. Nah, kemarin ada tamu juga sama seperti Bapak. Sebenarnya kita udah sepakat nih, kita sampai jam 11 malam gitu. Tapi ternyata pas lagi kita cek masih karyawan minta ke tamu saya di quote-unquote dibilang last order nanti jam 9:30, jam 10 tutup gitu. Itu ketahuan sih Pak. Dilihat dari ini CCTV juga ketahuan dari sisi. Tapi di sisi reportnya tetap masuknya ternyata jam 11 ya. Ada aja lah Pak, sisi operasional kadang-kadang gitu. Thank you Pak masukannya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Oke. Jadi ini bukan masalah itu ya, bukan masalah marketing ya, masalah teknis lapangan jadi Pak ya. Oke, makasih. Lapangan itu kalau lapangan memang luar biasa lah Pak F&B. Iya, makasih Pak. Terima kasih Pak. Baik, ini istimewa banget untuk Pak Satya dan Pak Wasis. Jadi punya hubungan emosional nih. Loyal fans pertama, kedua Pak Satya dosen MBA jadi pas banget komentar tentang branding, tentang marketing lah. Jadi bisa ini diajak ngopi nih Pak Wasis nih. Jadi nggak perlu komplain deh. Ya. Kalau boleh nambahin, mohon maaf nih buat yang punya acara. Kalau Anda lihat IG saya
saya tugas akhir, bimbingan tugas akhir itu selalu di Taman Budaya. Tapi sesuai dengan umur dan lifestyle mahasiswa saya selalu melakukannya tadinya di Kopi Oi gitu ya. Tapi kemudian sekarang saya pindah di Kopi Nako. Karena karena itu customer personanya adalah mereka orang-orang Kopi Nako, Pak. Gitu. Kalau untuk yang bisnis yang lebih serius baru saya ke Kopi Oi. Makasih. Gitu. Terima kasih, Pak. Nah, sudah seru banget ya. Tapi lebih seru lagi kalau ada yang lagi teman-teman yang lain ingin bertanya, baik ke Mbak Mega ataupun ke Pak Wasis. Di Bread kan pada penyuka kopi ya. Banyak penyuka kopi. Nah, ini kayaknya menarik banget nih buat kita ngobrol, apalagi ada Pak Wasis nih. Ini Pak Gatot langsung nih yang selalu bilang buku, kopi, dan sepeda. Nah, ini kita ini ya. Silakan Pak Gatot untuk terima kasih. Terima kasih, ini seru banget ya. Jadi tadinya saya pengen teman-teman juga banyak bertanya gitu ya. Tapi ini memang kalau ngomongin buku ini, saya juga baca ya gara-gara ada BBW kemarin, jadi beli buku ini dan menarik. Dan saya senang sekali tadi waktu Mbak Mega ini menampilkan yang BTS tadi ya. Memang saya baca ada di buku itu juga, sebelum hamil dia melakukan itu. Ini luar biasa. Nah, yang saya pengen banget dapat masukan ya, karena ini terkait kita semua ya. Bagaimana ya supaya Bread ini juga seperti army gitu loh. Maksudnya orang ini mungkin Mega langsung ketawa ya. Jadi artinya bagaimana membuat bukan bukunya tapi komunitas kita itu jadi lebih semarak lagi gitu. Walaupun sekarang sudah semarak. Jadi setiap hari selalu ada postingan yang ya minimum 10 postingan itu selalu ada, bahkan lebih gitu. Nah, mungkin ya Mbak Mega atau Mas Wasis bisa memberi masukan karena gini, Mas Wasis, kita sendiri ini sebetulnya mengangkat buku, tapi buku itu hanya sebagai referensinya. Nah, yang penting itu diskusi-diskusi seperti yang dikatakan Mas Wasis tadi mengenai Victoria's Secret lah, mengenai Xiaomi gitu ya. Itu kan menarik gitu ya. Nah, ini apa yang bisa membuat komunitas ini benar-benar lebih bermanfaat lagi untuk kaum entrepreneur gitu. Basisnya masih tetap buku, tapi apa yang bisa kita kerjakan gitu. Mungkin kalau di contohnya Mega tadi adalah yaitu tadi kayak yang dilakukan si Jin BTS tadi gitu. Gimana kita mengarmikan kita ini, si Bread ini, supaya benar-benar jadi army gitu. Mungkin mulai dari Mega dulu deh, kan anak muda gitu. Silakan. Silahkan, Mbak Mega. Pak, pertanyaannya sejujurnya susah, Pak. Bagaimana mengarmikan suatu komunitas yang bukan basicnya itu entertainment, Pak. Kan kalau BTS kan dia entertainment, Pak. Jadi asal asal user atau konsumernya suka mah ya udah, pasti mereka seloyal itu. Nah, kalau apalagi komunitas-komunitas yang bukan profit base, yang nggak ada kayak uang tertentu yang harus kita spending buat marketing dan seterusnya, itu akan lebih sulit lagi, Pak, seperti itu. Nah, tapi kalau boleh saran, Pak, mungkin saya lebih menarik dibanding do your customer. Mungkin saya lebih ke don't ask your customer what they want kali ya, Pak, tentang Victoria's Secret. Kalau Bapak baca saya yakin Pak Gatot sudah baca bukunya secara detail. Di situ kan Wexner cerita kalau beliau itu selalu jalan-jalan ke taman, terus mengamati ibu-ibu yang bawa anaknya, mengamati bagaimana mereka berperilaku dan seterusnya. Nah, akhirnya Wexner kepikiran, oh yang dibikinin perempuan itu seperti ini. Dan bahkan kalau sampai sekarang pun Victoria's Secret itu catwalk-nya aja sudah seprestis itu kan ya Pak. Nah, mungkin kalau kita flashback, maksudku kalau kita implementasikan ke Bread Pak, itu bisa ketika kami semua orang-orang Bread
tahu apa pain point dari Brit dan bagaimana nge-branding Brit supaya keluar untuk menarik target market yang selanjutnya seperti itu, Pak. Kalau Pak Gatot tadi bilang, saya nambahin sedikit lagi ya Pak. Kalau Pak Gatot tadi bilang buku ini masih basic, yang penting implementasinya. Ya udah, jadi ini masih pemikiran saya aja. Ya udah, jadi bagaimana buku ini kita relate-kan ke kehidupan sehari-hari anggota komunitas tersebut, sehingga anggota komunitas inilah yang jadi word of mouth dari Brit ini, Pak. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Pak Bambang raise hand. Tadi kayaknya ada yang belum dijawab Mas Fasis ya, Pak Fasis ya. Apa ya Pak? Ya. Yang pertanyaan tadi pada Pak Gatot hanya untuk Mbak Mega aja ya. Oke, kalau nggak saya masuk. Begini, ada dua. Yang pertama untuk Mbak Mega, kenapa judulnya roket ya? Jadi berarti kenapa kok roket? Saya nggak tahu, karena roket itu membawa dari bawah ke atas atau something. Yang untuk Pak Wasis itu menarik ya, karena tadi kita ngomong kopi jadi menarik. Saya ingin menanyakan brand positioning dari kopi OI di mana ya? Dan bagaimana kalau berkenan men-share bagaimana mempositioningkannya di situ kan? Karena di antara itu kan ada, ya kita sudah tahu lah, ada Starbucks, Coffee Bean, ada Excelso yang gitu, yang tadi Pak Satya dekatnya ada kopi apa tadi yang Kopi Nako. Kopi Nago kan gitu ya, ada apa yang macam-macam dengan segmen market yang berbeda-beda. Nah, mungkin barangkali Mas Pak Wapsis bisa share bagaimana Kopi OI memposisikan di mana dan bagaimana strategi itu kalau berkenan. Terima kasih. Boleh. Mungkin dari Mbak Mega dulu menjawab yang pertanyaan dari Pak Bambang tadi tentang kenapa judulnya roket. Baik Pak, kenapa judulnya roket? Mungkin yang tadi dari subjudulnya kali ya Pak, yang Equation to Secure Infinite Growth. Jadi harapannya misi J nulis buku ini ya supaya growth-nya itu infinite Pak. Makanya roket kan infinite ya Pak, seperti itu. Jadi sejujurnya saya juga kurang tahu sih Pak kenapa judulnya roket. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Mungkin saya menjawab Pak Bambang ya tentang tadi unique selling proposition atau positioning dari brand Kopi UI barangkali ya Pak ya Pak Bambang ya. Ya betul. Ya. Kalau bercandaannya gitu Pak ya, kadang-kadang kalau saya ditanya gitu di kopi, apalagi ya khususnya kopi tiam gitu, saya bilang unique selling proposition kami punya Pak Bondan waktu itu. Jadi kalau bercandaannya ya kita yang mendesain pertama kali untuk resep sampai konsep segala macam ini bagi saya sendiri lihat peran Pak Bondan itu sangat besar. Peran Pak Bondan almarhum itu sangat besar dan saya di sisi bisnisnya Pak. Jadi baginya seperti itu. Jadi kalau untuk sisi resep, sisi menu itu beliau. Untuk yang desain juga termasuk beliau. Beliau kan lebih sering kelilingan gitu ya, dan jadi tahu bahwa yang harus dilakukan adalah desainnya adalah seperti ini gitu ya. Konsepnya juga warnanya ada pink, ada warna yang kayak hijau gitu kan, hijau pupus. Tapi itu nggak jadi hal yang harus saklek gitu. Tapi yang jelas ada beberapa yang harus jadi fix ke kami, terutama untuk kopinya karena kita dari kopi tiam. Waktu di awal, kalau boleh sedikit cerita, kita juga sebelum bangun ya, kebetulan sebelum bangun sama sekali, kita duduk nongkrongnya di Jalan Sabang dari jam 6 pagi, Pak. Jam 6 pagi, ngeliat satu bangunan yang akan kita sewa waktu itu, dan kita jalan ke Funam. Waktu itu di Vaidasim ada Funam. Funam sekarang udah nggak ada. Di Funam, saya diajak untuk nulis. Kita tulis semuanya menunya, waktu itu kita masih pakai tulisan, dan saya foto lah waktu itu sampai masih zamannya BlackBerry tahun 2009 itu. Dan Pak Bondan ngobrol dengan saya, diskusi gimana kalau kita harganya 2.000 perak kan lebih murah daripada Funam. Ya lebih murah sedikit gitu ya. Dan Funam itu kan auranya sangat politis dan laki-laki sekali, perokok. Kami mencoba untuk antitesanya, jadi kita ada ruang non-smoking. Ruang smoking kita waktu itu sangat sedikit, cuman 8 dibandingkan ada sekitar 40 seat ya. Jadi
40 untuk yang indoor, 8-nya untuk yang outdoor. Kita nggak pakai iklan karena Pak Godan waktu itu memang lagi jadi apa namanya public figure juga, jadi media juga pada datang. Beliau bikin semacam apa namanya waktu itu udah masuk di Twitter ya, beliau hanya nge-tweet segala macam, tapi juga nggak terlalu woro-woro. Dan saking tiba-tiba mendadak dalam waktu 2 minggu itu ramai sekali, kita langsung tutup dulu. Dan itu tahun 2009 kita termasuk pelopor Kopitiam pertama. Kita tutup karena untuk perbaikan AC gitu. 1 minggu kita perbaikan semuanya. Kemudian kita buka lagi, dan waktu itu di tahun 2009 saya masih ingat Kompas datang dan masuk Kompas itu kan sesuatu ya, karena kan bagi saya itu ya salah satu media yang tahun 2009 jadi incaran media, jadi incaran brand ya Kompas gitu. Dan dalam waktu 6 bulan kami dibahas di Kompas Minggu itu 2 kali, Pak. Itu saya masih ingat. Dan kenapa kita bisa seperti itu, karena memang kita termasuk pelopor Kopitiam di Jakarta ini gitu. Tahun 2009 waktu itu hanya Laos kalau nggak salah, Laos Kopitiam yang di daerah di daerah Tangsel, nggak di Jakarta. Jadi dibahas di Kompas pertama tentang industri kopitiamnya sama industri kopinya. Itu dalam waktu 6 bulan ada 2 kali dan minggu yang berbeda gitu. Dan dari situ kita punya keunikan sendiri. Kita tetap kopitiam yang taste-nya itu kalau boleh Bapak rasakan kan kebanyakan bahasanya jadul, tapi juga nuansa jadulnya menu-menunya itu menu-menu bukan dari Melayu, banyak kan dari lebih ke Indonesia, ke Jawanya malah gitu kalau diperhatikan. Tapi yang lain juga kita absorb. Contoh ada ya, contohnya penyajiannya kita pakai ala kayak kopi Vietnam, tapi produk kopinya kopi dari Indonesia semua gitu. Nah, yang unique selling sekali gitu ya kalau menurut saya ini justru dari brandnya sendiri, satu Kopi UI, sama dari sisi logonya menurut saya, Pak, sama lagu-lagu yang harus kita create khusus untuk itu. Jadi kita punya list lagu-lagu yang memang di Kopitiam yang lain nggak ada gitu, di Kopitiam yang lain lah. Jadi lagu-lagu kayak jadul itu kalau Bapak masuk ke kami, terutama yang di flagship ini ya, di flagshipan di Jalan Sabang, terasa sekali nuansa jadulnya. Menu juga tentunya kita create menu-menu yang kayaknya yang ada di tahun-tahun 60 ke bawah semua rata-rata. Gitu, ada lontong home, ada nasi sukoireng, ada yang ya menu-menu jadul yang kita create lagi gitu. Nah, itu sih Pak barangkali untuk menjawab tadi unique selling proposition. Dan alhamdulillah sampai sekarang mungkin dibandingkan saya sih cukup memberanikan diri setelah lockdown kemarin, kami mungkin yang termasuk salah satu yang eksis ya dibandingkan di kopi-kopi yang lain. Ya tentunya satu lagi yang memang ini kita bicara satu line bisnis yang lain ini ya, Kopitiamnya ya. Tapi kalau di atas lagi katakanlah kayak Starbucks, terus kemudian ada kayak Kopinako ini sekarang itu luar biasa Kopinako. Saya akuin itu Kopinako termasuk yang saat pandemi mereka masuk lewat yang outdoor dan mereka berhasil sekali. Gitu, Pak. Barangkali itu, Pak. Pak, satu lagi, market segmennya bagaimana menentukan market segmennya? Market segmen kami kebanyakan perkantoran, Pak. Jadi kalau Bapak perhatikan sebenarnya kita menyasar ke segmen-segmen sebenarnya yang perkantoran. Kami ada di Telkom misalnya, itu juga cukup berhasil. Waktu itu Telkom itu kalau boleh sedikit cerita, saya tolak lokasi ada 3-4 kali kalau nggak salah di sana. Tahun ini malah kita nolak ada, tadi barusan ngobrol dengan, ini kan baru evaluasi gitu akhir tahun, kita nolak ada 16 kali lokasi, Pak. Bukannya kita nggak kepingin uang ya, terus terang juga kita pingin lisensi gitu. Tapi bukan itu tujuan saya, bukan itu. Kami sangat picky terhadap lokasi. Struktur cost yang paling gede di dunia retail menurut saya itu sekarang sewa. Kalau sewa bisa di engineering lagi, di respect lagi jadi OPEX gitu ya, itu akan sangat menarik dan ketika ada lockdown jauh lebih sehat. Ini harus saya hati. Nah, Telkom itu saya cerita balik lagi perkantoran gitu ya. Saya lokasi belum jadi bangunan itu ada salah satu korpsnya Telkom itu
datang untuk kemudian lihat jadi ada desainnya gitu kan Pak. Lantai 7 saya tolak, lantai 8 saya tolak. Nah kebetulan depannya Starbucks itu saya dikasih lihat lah ada. Nah kalau kan bahasa bodoh-bodohannya gitu ya, Starbucks menunya Western, saya Indonesia gitu, Indonesia. Para direksi pasti senangnya kan pisang goreng, singkong goreng gitu kan. Mereka pasti bosan juga kan pastry gitu ya. Akhirnya saya ambil yang di depannya. Head to head sama mereka sama Starbucks sekalian. Nama ada Coffee Bean. Terbukti itu berhasil Pak. Terbukti itu berhasil dari paket meeting dengan ya saya lebih senang ngejar 5 hari bagus daripada di mall kan biasanya cuma 2-3 hari. Mall harganya sama dengan yang di Telkom itu mirip sewanya ya. Tapi bagi saya itu jauh lebih sehat, kita dapetin 5, 2-nya agak sepi. Soalnya Sabtu Minggu kita masih tutup. Ya memang kita kena hit juga di lockdown gitu. Kita ada tutup ada 5. Dan pelajaran itu membuat kami sampai sekarang ini ya kita sangat tinggi. Tahun kemarin kita buka 3, tahun ini kita sama sekali nggak buka. Ya bukannya kita nggak ini ya, tapi kita benar-benar lihat lokasi kalau dulu 3 kali rumusnya, saya kira ini sekarang harus 7 kali gitu. Saya bilang ke teman-teman lokasi ini kita benar-benar perhatikan sama jangka waktu. Banyak brand yang kemarin tuh rame, kalau Bapak perhatikan, kemudian kena hit habis gitu. Nah, itu yang kita nggak inginkan. Gitu. Jadi ketika kita cari lokasi dan kemudian kita bisa ada gandeng investor, ketika revenue-nya sharing, ya misalnya dari satu lokasi itu bisa kita revenue sharing, otomatis kita juga merasa comfort dengan mengajak investor. Barangkali gitu Pak, jawaban saya. Makasih. Terima kasih, keren. Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang atas pertanyaannya dan sudah dijawab oleh Pak Wasis. Mungkin Pak Wasis mau membantu jawab Pak Gatot tadi, masukan buat tadi kan saya lihat ya Kopi Oi punya segmen sendiri, terus punya loyal fans sendiri, sampai Pak Satya suka banget ke Kopi Oi gitu. Mungkin ada masukan supaya komunitas Brit juga rame. Tadi saya pikir nih yang ditunggu-tunggu Pak Gatot juga. Punten Pak, kayak itu saya sepakat sama Mbak Mega, karena punya Brit itu kan beda ya dengan punya entertainment gitu loh Pak, jadi emang itu berat gitu. Tapi gini Pak, bagi saya terima kasih sekali Pak Gatot diberi kesempatan, karena di Brit ini ya mungkin segmennya sama dengan Kopi UI. Jadi tadi kami merasa, saya harus ada ini ya Pak ya, saya tuh ketika masuk ke TikTok saya pikir panjang banget gitu kan, segmennya kan beda dengan Kopi UI, tapi kita akan masuk ke sana. Mungkin Brit juga harus ada mulai yang lebih sisi entertainment-nya gitu. Bayangin KFC minggu ini kita KFC ngeluarin kosmetik Pak, KFC ngeluarin kosmetik. Jadi saya kira saya juga lagi mungkin tahun depan kita akan ngeluarin kosmetik. Wih gitu ya, ini wacana-wacana ya Pak. Artinya ya saya sih kalau kita hitung bagus dan ternyata nggak terlalu ini ke brand, bagi saya bisa kita kondisikan. Termasuk ya ketika lockdown, saya cerita sedikit, sorry ini agak melompat. Ketika lockdown kami membuat satu kayak semacam gerakan kayak kopi literan itu sebenarnya waktu itu hype-nya dari kami gitu ya. Tapi kita nggak kepingin mereknya keluar. Karena apa? Central kitchen kami terlanjur belanja cukup banyak untuk kopi green bean. Jadi gimana caranya itu keluar gitu loh. Jadi kita create dan kita ajarin, bahkan mereka boleh minta desainin logo, kita edit bisa sampai 5-7 kali sama ini kami, desain kami, dan yang penting itu bisa jalan. Sampai sekarang kalau lihat 50-an reseller waktu itu, kalau terlihat bahwa itu price sensitif. Adanya di Depok, SDU, sama Tangsel, sama di Jogja. Dan saya kira kalau melihat ini Pak, segmen kami, segmen waktu lockdown mereka sangat tersensitif dan kebanyakan ternyata yang itu mahasiswa gitu. Nah, balik lagi nyambung sedikit tentang tadi ada Kopinako, kan mereka segmennya juga mungkin barangkali juga ada mahasiswa gitu kan Pak, dan kami agak lebih vintage sedikit. Nah itu tadi Pak, suasana kami itu terasa jadul gitu loh Pak. Nah ini gimana caranya kita mencoba melakukan supaya nggak jadul. Jadi mungkin Brit sama, jadi mungkin ada mulai yang nggak terlalu serius gitu loh Pak. Saya nggak tahu bahas apa nanti, mungkin bahas BTS kali itu mungkin apa gitu kan. Saya kira kayak gitu Pak. Mungkin bisa ngajak komunitas satu BTS
Ya waktu itu saya juga coba mention yang tadi saya cerita pakai apa namanya token gitu. Saya mention komunitas itu dari luar. Oh ternyata juga ada yang beli ya gitu. Padahal ya saya sih iseng-iseng aja bikin token itu. Gitu. Balik sedikit Pak. Oke Pak, kurang lebih kayak gitu Pak. Makasih Pak Gatot. Ya, oke, Mas Wasis, mumpung saya dikasih kesempatan lagi nih, saya mau tanya ya. Tadi kan Mbak Mega mengupas mengenai yang chapter 5 itu transform your employees. Terus contohnya juga bagus ya, mengenai Maldives tadi, Four Seasons di Maldives. Nah, kalau di bisnis kuliner ya secara umum atau tepatnya di Kopi Oi, itu bagaimana mentransform employee ya Mas, terutama begini, saya sendiri tadi kan Pak Wasis menjelaskan ya ke Pak Bambang bahwa perannya Pak Bondan itu sangat besar. Nah, saya berkali-kali ke Kopi Oi itu pun karena saya diajak komunitas goes, dan yang melekat dulu di saya adalah Kopi Tiam Oi ya dulu ya. Tapi terus kemudian kalau saya ke Kopi Oi baik itu di Sabang maupun di Sabang tuh saya sukanya apa? Karena dekat masjid, Pak. Jadi di masjidnya BSI. Jadi kalau saya di sana ngopi di sana ada suara azan, saya bisa sholat dulu gitu ya. Kalau di kafe-kafe lain kan susah gitu. Nah, kemudian yang ada di saya itu kesan jadulnya. Bahkan saya udah lupa bahwa itu tuh ada sentuhannya Pak Bondan tuh. Saya nggak ingat lagi karena saya lihat memang kesan jadulnya itu, tulisan-tulisannya juga fontnya font yang jelas bukan Arial lah ya, font-font zaman dulu. Betul, gitu ya, kayak Courier gitu. Pokoknya yang saya nyimpan foto-fotonya semua gitu. Tapi yang saya tanyakan sebetulnya bukan ke situ, lebih kepada bagaimana di chapter 5 dari buku ini tadi yang diulas Mbak Mega, transform your employees into passionate disciples. Jadi bagaimana Bapak atau Pak Wasis ini mentransformasikan karyawannya, apalagi karyawannya kan saya lihat anak-anak muda. Ini dipaksa untuk nyetel lagu yang mereka sendiri belum tentu tahu itu. Give me nasi goreng gitu kan. Nasi goreng. Ya itu kan jadul banget itu saya masih SMA kok itu. Nah maksud saya bagaimana ya mentransform mereka supaya mereka hook gitu loh terhadap kesan vintage dari Kopi Oi gitu. Silakan. Ya, ini pertanyaan berat Pak. Terus terang saya sendiri ke apa namanya ke karyawan. Sebentar Pak, saya masuk ini dulu. Halo? Tes, kedengeran? Ya. Dengar. Ke karyawan saya sendiri kering satu saya itulah istilahnya. Saya ada satu yang apa namanya, kita ada tim yang ya istilahnya di ring satu lah ya gitu ya. Jadi saya istilahkan ke tim yang dari awal gitu. Apa namanya, saya memberikan ruangan yang begitu besar ke mereka untuk diskusi. Jadi saya kadang lebih banyak apa ya namanya memantau diskusi yang mereka. Terus terang jarang sekali saya terlibat sampai ke technical, sampai apalagi untuk sisi katakanlah kalau pagi kemudian memberikan apa namanya ikut briefing segala macam gitu. Sekarang saya udah enggak. Dulu saya sering. Tapi sekarang enggak, jadi lebih ke sisi untuk melihat diskusinya seperti apa, terus kemudian mereka memberikan apa namanya ke saya, memberikan opsi-opsi untuk kemudian dipilih oleh saya, kemudian kita lakukan itu. Nah, yang saya maksud untuk kenapa tadi pertanyaan Bapak karyawan ini yang membuat saya harus jaga itu Pak. Saya kepingin ketika saya nggak ada dari Kopi Ui maksud saya. Ketika saya nanti ya katakanlah saya ada rencana kan ya, artinya kita lagi ada rencana untuk lebih ke apa namanya saya mungkin belum bisa sampaikan, tapi poinnya adalah kita ingin menuju ke sesuatu yang lebih besar lagi gitu. Nah, saya harus menyiapkan sistem ini. Di sistem ini adalah orang-orang yang memang sudah tahu, yang sudah puluhan tahun paham tentang Kopi Ui. Nah, ini yang saya kepingin transfer semua yang saya tahu ke orang-orang ini Pak gitu. Nah, orang ini kemudian harus menurunkan lagi ke bawah. Nah, yang ke bawahnya ini itu PR Pak, terus terang PR. Saya ngerasa gini,
kadang-kadang saya membandingkan dengan, katakanlah Bapak kalau ke Kopitiam Singapura deh, ke Singapura. Itu karyawan udah sepuh-sepuh, Pak. Hanya 2-3 orang, ya kan? Tapi gerakannya luar biasa, Pak. Saya nggak dapat yang seperti itu di Indonesia. Itu yang saya masih melihat kayak ada gap gitu. Teman saya ada diri satu brand gede ya, tapi dari Italia. Sekarang udah nggak ada dulu di Plaza Indonesia. Mungkin Bapak ingat ada Segafredo Sanetti itu dari Italia itu. Nah itu kopinya good gitu. Tapi dia cerita ketika dia training di sana di luar, terutama di Singapura itu, satu cabang itu bisa 2-3 orang aja. Di sini nggak bisa, Pak. Di sini 5-6 gitu. Jadi 2 kalinya. Itu saya rasakan bahwa ada semacam ya memang mungkin kita butuh yang memang harus bisa mensimplifikasi banyak hal. Dan saya sih merasa bahwa karena menunya banyak dan modelnya memang model kami itu kan model yang harus adaptable ya gitu ya Pak. Jadi ya kita dengan seperti itu kan berarti karyawannya juga cukup banyak, dan ini kadang-kadang terjadi gap miskomunikasi ini. Nah, dengan adanya sekarang era teknologi dan semua QR di menu segala macam kan sekarang ada di meja gitu ya, jadi bisa langsung bayar. Saya kira kalau mungkin ini nggak terlalu bisa menjawab, tapi poinnya adalah ketika kita satu cabang itu kita makin kecil karyawannya, untuk mentransfer value ini, mentransfer itu kayaknya jauh lebih mudah, Pak. Kayaknya jauh lebih mudah. Tapi ketika kita dalam satu cabang, saya di sini mungkin ada 20-an nih. Setiap cabang kan kita bikin kayak unit bisnis khusus gitu ya. Di 20-an ini saya kadang-kadang sampai istilahnya kadang-kadang berbusa-busa istilahnya gitu. Kalau ngeliat kan ada aja gitu. Ini kok ada kayak gini, ini kayak gini gitu. Jujur aja sih masih sering kayak gitu, Pak. Jadi tapi ini happy problem ya. Kayak istilahnya kayak saya kadang-kadang ketika kita ramai sekali dan ada inventory yang kurang atau habis, saya bisa kemudian bilang ini bagus, tapi sisi lain juga kok Jumat atau Kamis kemarin kok harusnya ini udah dikirim sekian gitu loh Pak. Secara inventory SOP-nya Pak gitu kan. Karena begitu banyak, kita ada 60-an setiap cabang itu kita ada mungkin ada 60 makanan, 60 minuman, 40 lah. Di luar katalog yang lain gitu. Ini jadi bukan sekedar kedai kopi, ini adalah kayak restoran sebenarnya kita lakukan itu. Nah, ya kalau kita bisa simplifikasi, kita satu cabang mungkin model yang kayak sekarang, kedai-kedai kekinian kan kecil-kecil. Mungkin value yang tadi itu untuk supaya mereka senang dengan lagu, dengan ini jauh lebih mudah. Tapi dengan begitu banyak yang sekarang, ya ini selalu ada sesuatu yang ya itu tadi Pak, value-nya nggak nyampe, tetap ada. Saya harus akuin bahwa nggak mudah untuk mengenerate derivatif value tadi untuk bisa sampai ke transfer ke teman-teman yang di bawah ini agak susah. Keponakan istilahnya Pak Bondan, itu kita anggap sebagai ponakan, gimana caranya kita membuat mereka kayak hubungan saudara, tapi ya itu memang namanya keponakan, masih ada yang kadang-kadang bandel, dan itu kita pakai ya jujur aja sih random check itu sering. Random check itu sering. Gitu. Terima kasih, Pak Wasis. Terima kasih, sama-sama. Thank you, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan atau sudah cukup banyak informasi yang kita dapetin ya? Ini menarik ya. Kopi Oi. Saya jadi pengen nih ke sana Pak Wasis ya. Terima kasih. Dulu di Solo ada Pak. Oh, dulu di Solo ada ya. Meskipun saya merasa ayo Mas Ari ke Jakarta. Ke Jakarta. Meskipun saya merasa ada yang tanya. Punten ada yang oh iya. Ini Kang Denny Yulian. Ini saya seumuran nih. Mungkin pertanyaan juga menarik dari yang bukan segmen Kopi Oi. Silakan. Oke, terima kasih banyak Mas Ari. Aduh, kangen nih denger suara Mas Ari ya. Udah lama nih ya. Tapi tadi tepuk tangannya nggak kedengeran Mas Ari. Oh, nggak kedengeran ya. Oke, siap. Oke. Ini sebenarnya saya tertarik beli buku ini juga di BBW kemarin ini bareng sama Pak Gatot dulu ya. Ini buku saya baca tentang brand, tapi ketika saya baca dalamnya ya itu terlalu umum lah untuk membangun sebuah brand. Itu istilahnya tidak terlalu spesifik bagaimana cara membangun brand ya, meskipun dibilangnya itu untuk sustainable growth atau apa ya, kayak dibilang
Nah, di sini itu yang menarik adalah pertama yang diceritakan oleh konsultan BCG itu tidak ada yang spesifik bahwa membangun brand itu harus ini step-stepnya gitu ya, atau bagaimana mempertahankan brandnya. Itu hanya istilahnya apa ya, kalau saya bilang cherry picking ya. Ini apa namanya, cherry picking ya, cuma ini gimana untuk menjaga loyalitas harus jaga customer gitu, atau ya jangan tanyakan customer karena kita bisa bikin yang kita lebih tahu lah apa yang dibutuhkan customer ya, meskipun di buku itu juga dijelaskan bahwa itu nggak seperti itu juga. Nah, kalau bicara tentang brand sebenarnya saya sih menarik balik lagi ke basicnya sih. Kalau tadi kata Pak Wasis benar atau kata Pak Satya tadi ya, brand itu kan tentang persepsi ya. Persepsi itu adalah yang ada di otaknya customer gitu ya. Nah, persepsi itu kan hubungannya sama emosi biasanya itu. Nah, ketika kita bilang brand A gitu kan, kita pasti ingat brand A itu emosi kita itu langsung keluar gitu kan. Nah, yang di sini dibangun sama buku ini kan sebenarnya membangun apostle brand ya. Jadi istilahnya itu apa ya, apostle itu kayak semacam prophet ya, atau nabi lah istilahnya, yang harus dibela gitu kan. Jadi ini nggak cuma lagi sebatas persepsi, tapi meningkatkan menjadi advocate atau pembela gitu ya. Kalau brand saya dijelek-jelekan, misalkan BTS, ada army BTS yang siap ngelawan. Nah, itu apostle brand tuh BTS itu beneran. Sampai sekarang seperti itu. Ada yang komen di sosial media langsung dibully gitu kan. Itu apostle brand, benar-benar apostle brand. Nah, coba di buku ini nggak dijelaskan bagaimana caranya untuk membangun brand ini. Nggak mungkin hanya cuma apa tadi tuh woo to customer ya. Nggak mungkin cuma melakukan itu saja BTS bisa menjadi sebesar itu gitu. Nah kalau kita balik lagi, sebenarnya kalau saya lihat brand ini lebih dekat dengan ini ya, apa positioning kita di market atau di kategori yang kita masuki. Contohnya misalkan kopi. Nah, saya nggak tahu nih, ketika saya buka laci kopi istilahnya itu, yang ada di pikiran teman-teman kopi apa saja? Apakah kopi O masuk, kopi UI masuk 7 atau 10 besar kopi yang ada di benak teman-teman atau enggak gitu kan? Istilahnya seperti itu. Nah, kalau nggak ada berarti, nah ini Pak Wasis harus jadi pertanyaan juga nih, kenapa nggak ada di benak teman-teman yang ada sekarang di sini? Kecuali mungkin ada di Pak Gatot ya. Apakah ini masalah generasi atau gimana nih? Nah itu. Nah yang menarik gini, ketika tadi Pak Gatot bertanya bagaimana kita cara membangun brand breed contohnya ya. Nah kan yang perlu kita lihat adalah mungkin istilahnya value dari breednya itu sendiri ya. Pertama DNA-nya apa? Nah kalau kita DNA-nya breed itu seperti apa? Value yang mau di-share itu seperti apa? Misalkan meningkatkan improve skill atau misalkan mengimprove entrepreneurship dan lain-lain. Nah, terus kita masuk ke kategori breed itu apa sebenarnya? Breed itu kan bedah buku. Nah, cuma kalau kita ingin diingat oleh customer, kuncinya sebenarnya satu. Kita bisa membuat kategori baru. Paling gampangnya seperti apa? Pakai kata yang gitu. Bedah buku yang membahas buku bisnis. Nah, itu sebenarnya udah kategori baru nih. Nah, pertanyaannya lagi adalah gimana cara meleverage ini gitu kan. Nah, kalau kita pikirannya ini semua harus kita jangkau customer, padahal mungkin yang senang buku bisnis banyak juga, cuma belum terjangkau oleh breed ini. Nah, kalau kita terlalu meluas, wah semua orang kita jangkau dengan breed, nggak mungkin dapat gitu. Padahal pasarnya breed sendiri yang orang-orang yang suka buku bisnis mungkin banyak banget dan belum kita jangkau. Nah, itu yang harus kita perhatikan juga itu. Jadi sebenarnya paling gampang sih kalau bikin brand itu ya kita bikin aja kategorinya apa, kita keluar dari kategorinya. Teh pucuk misalkan yang dulu sering-sering Pak Satya bilang itu, teh yang terbuat dari pucuknya, itu udah langsung keluar dari kategori teh-teh yang ada semuanya. Ini karena teh dibuat dari pucuk. Atau ada yang lucu dulu, ya ada iklan kalau nggak salah karburator atau apa gitu ya, yang sesuai dengan iklim tropis gitu. Kan lucu tuh, yang sesuai dengan iklim tropis, orang langsung masuk ke brand itu gitu. Nah, yaitu salah satu tentang yang mungkin basic dari brand itu sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah tadi itu Mbak Mega ya. Dari beberapa saya bilang cherry picking tadi, sebenarnya di BCG itu sendiri ada nggak sih case yang dia itu membangun suatu brand tertentu yang dengan teknik-teknik yang mereka katakan itu yang 8 listen itu ya. Ada nggak contohnya gitu ya? Oke, dari 8 listen itu kita misalkan BCG itu bikin suatu brand A yang kita terapkan 8 listen ini dan sekarang jadi brand besar. Ada nggak itu ya? Nah,
Terus pertanyaan buat Pak Wasis ya, ini Kopi O itu tadi kan kalau lihat ya tadi itu DNA-nya sebenarnya DNA dari brand itu adalah klasik. Terus misalkan apa namanya ya istilahnya apa ya kuno atau apa ya. Nah yang jadi pertanyaan apakah itu ada di benak teman-teman kita yang ada di sini yang pemuda-pemuda ini karena kopi ini sekarang red ocean banget. Saya kemarin ke apa namanya Senayan Park atau apa namanya ya. Itu ada banyak banget kopi-kopi baru, Pak. Jadi satu mall itu ada berapa? Ada 7 atau berapa saya hitung tuh, wah ini kopi baru semua. Nah, ketika Pak Wasis katakanlah Kopi O ini, kira-kira dari teman-teman ini masuk 7 besar nggak nih yang dari itu nggak masuk atau misalnya seperti apa? Tapi ternyata di Kopi O sendiri sebenarnya secara revenue growth-nya masih bagus, gitu kan? Yang jadi pertanyaan, apakah yang datang itu adalah pelanggan-pelanggan lama Pak Wasis yang umurnya mungkin udah di atas sekian puluh lah misalnya. Nah, apakah nanti ketika itu sudah habis akan ada lagi penerusnya generasi baru yang kenal dengan Kopi O gitu? Itu jadi perhatian. Apakah ada penelitian ke sana gitu Pak Wasis untuk market segmennya ya? Nah, kalau misalnya seperti itu, seperti apa apa istilahnya? Cara menjaga brand ini agar dikenal oleh generasi-generasi baru yang sudah kenal kopi dengan berbagai merek. Dan mungkin Kopi O tidak masuk di dalam salah satu top of mind brand yang mereka tahu tentang kopi itu Pak Wasis. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak. Thank you Pak Denny. Ya, terima kasih. Mungkin dari Mbak Mega dulu, silakan. Ya, dipersilakan Mbak Mega. Terima kasih Mas. Sebelumnya aku mau ulang dulu Mas pertanyaan dari Mas Denny, yaitu apakah ada brand yang emang di grooming dari BCG dari 0 sampai beneran jadi apostle gitu ya Mas? Betul, dengan 8 tekniknya itu ceritanya seperti itu. Kalau saya baca sebelum ke situ Mas, saya waktu beli bukunya Rocket ini, saya nggak mikir Rocket itu buku apa. Saya cuma pikir, oh yang ngarang BCG, gas lah gitu Mas. Soalnya saya emang suka baca-baca bukunya consulting firm. Nah, kalau Mas Denny tanyanya apakah BCG pernah, saya belum pernah baca artikel BCG ataupun bukunya BCG yang nge-grooming brand dari 0 sampai segede itu. Soalnya BCG pun even artikelnya, ya cuma mereka menceritakan success story dari suatu proyek tertentu. Jadi nggak dari 0 banget gitu, Mas. Gitu. Namun kalau kita lihat ke kayak temennya BCG nih, MBB, kayak McKinsey lah ya. Kalau kita lihat McKinsey, saya pernah ngikutin kasusnya McKinsey yang mungkin sempat viral di dunia consulting tentang penjualan opioid, obat untuk anti nyeri, yang bahkan itu tuh bisa meracuni sekian, hampir setengah populasi middle ke bawahnya orang Amerika kan. Nah, di situ saya ngebaca, kalau di situ saya ngerasa Mas, kalau McKinsey itu pernah, bukannya ini ya Mas, disclaimer dulu, bukannya ngepromosiin, tapi di situ saya pernah ngebaca kalau McKinsey itu pernah ngebantu perusahaan namanya Purdue Pharma. Ngebantu Purdue Pharma itu nge-boosting marketingnya. Jadi strateginya McKinsey untuk nge-boosting marketing, untuk penjualan opioid ini, dan setelah beberapa tahun ternyata opioid ini ngandung narkoba loh gitu. Nah, long story short, kalau pertanyaan Mas Denny, apakah BCG pernah? Saya belum pernah membaca Mas kasusnya BCG yang nge-grooming. Tapi kalau lihat temennya BCG, kalau ngelihat McKinsey, saya pernah ngebaca kasus yang opioid itu Mas. Gitu. Terima kasih Mas. Oke. Ya. Selanjutnya, cukup dari Mbak Mega ya. Dipersilakan Pak Wasis untuk menjawab pertanyaan dari Kang Denny Yulian. Dipersilakan. Ya, Kang Denny terima kasih. Ini apa namanya ya istilah top of mind gitu ya. Kadang-kadang saya juga kalau diundang yang eventnya seumuran gitu, seumuran saya gitu ya katakanlah. Ini kayak echo chamber lagi gitu loh. Orang kelihatannya kayak Pak Gatot, Pak Budi gitu ya. Ya ini orang udah pada tahu Kopi UI. Saya kepengennya terus terang masuk ke segmen yang lebih ke bawah gitu. Artinya
kita pengen sekali untuk, nah mungkin tahun depan kita coba kejar ke TikTok. Karena apa? Kami merasa brand kami ini yaitu tadi ada umur ya. Jadi artinya segmen-segmennya yang kemudian di usia kita udah 12 tahun ya dari tahun 2009. Berarti tahun berapa nih sekarang? 2009 ditambah udah berapa tahun? 14 tahun berarti? Udah ya kan? Udah hampir 14 tahunan kita. Nah, itu udah cukup panjang untuk usia satu F&B bagi saya. Jadi mungkin yang di usia di tahun 2009 sudah di sini udah 40-an, udah pada pensiun. Itu udah mulai siap-siap pensiun di daerah Jakarta sekitarnya gitu. Nah, ya terus terang ini jadi PR saya. Ini mungkin kayak gimana caranya istilahnya UI UX gitu ya. Di dunia sekuritas mungkin yang platform yang lama orang pada cenderung udah pada mulai decline kan. User pada masuk ke Bybit segala macam atau mungkin ke yang katakanlah yang kayak Robinhood, kayak GoTrade gitu. UI-nya kan beda gitu. Nah, kayak BCA bikin Blue gitu ya. Nah, kami kepingin bikin yang di bawah. Nggak perlu lagi UI-nya. UI-nya kan udah terkesan jadul. Biarlah kopi UI dengan tentunya masuk ke demografi juga yang memang kita harus pilih. Bagi saya, setiap lahan punya rezekinya masing-masing, jadi kita harus cari yang brand association yang sama antara lahan tadi dengan brand kami. Nggak semua harus kita paksakan gitu. Karena kita unik, kita kalau boleh dilihat kan ini Wang gitu ya, Chinese gitu ya. Ketika kita masuk demografi yang kira-kira, oh mereka ada resistensi ke arah seperti ini, ya juga harus mikir, perlukah brand yang seperti ini kita masuk? Enggak gitu. Saya kira kita nggak ada masalah. Yang penting ya kayak model yang ketika lockdown terjadi, secara revenue kita masih bisa jalan. Ketika seperti itu saya masih mikirkan mungkin manage by Kopi Wee kecil aja gitu. Jadi kita harus hati-hati milih segmennya tadi. Tapi apakah itu sulit gitu ya? Ya pasti kita harus benar-benar ya. Katakanlah saya bilang lokasi ini karena kita memang modelnya adalah kayak restoran, kita harus betul-betul jaga dari setiap lokasi kita betul-betul hitung, kita bikinkan bisnis plan yang harus matang supaya pas sekali kita masuk karena investasinya cukup besar, jangan sampai mengecewakan orang. Dengan cara-cara seperti itu yang membuat menurut saya tetap akan ada yang masuk segmennya karena kebanyakan family minded yang ke sini, lebih ke orang-orang berkeluarga dan orang-orang yang sudah mungkin pernah masuk ke sini yang udah usianya mungkin sekarang itu mereka masuk di usia dari 40, 45, sekarang jadi 55, 60, kan mereka juga mungkin udah mulai ada yang punya cucu, segala macam, masuk lagi ke sini, gitu kan. Dan itu yang akan dilakukan untuk kayak semacam di, mudah-mudahan akan timbul lagi kenangan-kenangan termasuk ke cucu, oh dulu loh, saya pacarannya di sini, seperti itu, mungkin seperti itu ya. Itu yang kita pengen generate, itu pengen kita lakukan. Kita pengen lakukan lagi untuk supaya orang masih mengenang tentang Kopi Wee. Jadi terus terang ini PR yang memang harus kita lakukan untuk sampai ke segmen-segmen, kayak TikTok, terus kemudian ada lagi misalnya ya paling teringat itu paling TikTok lah. Jadi kayaknya kita harus masuk ke sana. Tadinya 3 tahun lalu, 2 tahun lalu waktu zamannya si TikTok masih joget-joget tok gitu, saya sih enggak. Tapi ini sekarang kayak harus masuk ke TikTok gitu, supaya orang tahu gitu. Kemarin kita pakai brand ambassador Gustafio yang punya konsep untuk TikToknya itu berbeda antara generasi 70, 80, 90, yang kebetulan cucu Pak Bondan, kita pakai dia untuk mulai ke situ. Gitu. Jadi itu sih yang membuat kita supaya ada regenerasi lagi lah, segmennya kita masuk lagi. Gitu. Itu Kang Denny mungkin menjawab mudah-mudahan. Oke, terima kasih banyak Pak Wasis. BTW saya mau ini juga tadi cerita Pak Wasis tuh ngingetin saya dengan Starbucks Experience. Jadi apa yang dilakukan Pak Wasis itu memang nggak kalah dengan Starbucks Pak. Yang tadi tentang cara menanggapi customer, terus cara dan lain-lain tadi Pak Wasis ceritain. Berarti PR-nya sebenarnya yang tadi itu bagaimana memberikan ikatan emosional tentang klasik ini ke para pemuda ya. Kalau orang tua kan misalkan ya orang tua pasti balik ke Kopi Oi karena lihat klasiknya itu nyari kenangan dan lain-lain. Tapi kan anak muda belum punya kenangan. Mungkin iya. Cara menumbuhkan emosi ke anak muda bahwa klasik ini bisa menumbuhkan emosi di hatinya para pemuda ini kayak Mas Ari nih. Saya nggak tahu Mas Ari di mana ngopinya Mas Ari. Mungkin seperti itu ya Pak Wasis. Tapi kalau saya tahu Pak Wasis Kopi Oi dari dulu. Dan kalau ke Bandung saya nyarinya Kopi Oi.
Udah tutup Kang di Braga dulu ada. Iya, di Braga dulu itu. Itu dulu udah tutup. Pas kena apa namanya perbaikan infrastruktur Ya, yang hilang ya sekarang. berbulan itu 11 bulan ya. Ya gara-gara infrastruktur itu gitu. Kita masuk 6 bulan sebelum infrastruktur untuk konferensi Asia Afrika dulu di Jalan Braga baru masuk. Memang waktu itu kita masuk untuk konferensi Asia Afrika yang kita nggak pikirin bahwa itu kemudian bangunannya jalannya dibangun infrastruktur yang baru yang memakan waktu berbulan-bulan gitu sampai 11 bulan ya kita nggak kuat Pak. Iya, terus tahun ya udah kita tutup aja gitu. Kembali mengenai Starbucks Pak, Kang Denny, kalau lihat saya Starbucks sih sekarang kekuatan kalau untuk secara apa namanya revenue ya, justru di uang floatnya kan kita udah tahu lah, mungkin udah dibaca di mana-mana. Starbucks itu sebenarnya kan kayak fintech ya, vouchernya ya, apa besar dari bank ya. Itu dasar, itu dasar. Iya, tetap ada dari brandnya, tapi itu sampai kemudian BI kemudian memanggil hanya untuk supaya diurus untuk paymentnya kan, berarti duit yang ada di situ gede banget gitu. Ya, kurang lebih kayak gitu. Terima kasih banyak Pak Asis. Sama-sama Kang Dini. Oke, seru banget ya. Tanpa terasa ini udah 9.25. Saya udah di kode nih buat menutup pembicaraan pada malam hari ini. Terima kasih Kang Denny Yulian yang udah memberikan pertanyaan penutup yang keren banget. Dan sebelum ditutup ini saya minta statement penutup dulu dari Mega dan Pak Wasis. Mbak Mega, apakah masih di sini? Selamat siang, Mas. Sebelumnya mohon maaf, laptop saya tiba-tiba mati, jadi mohon maaf ya Mas pakai HP. Kalau statement penutup, baik, gimana untuk Mbak Mega dulu statement penutupnya dipersilahkan. Oke, baik Mas, untuk statement penutup kali ya, kan biasanya gini, Pak Budi kan sering tanya book rate-nya berapa gitu ya Pak. Nah di sini saya jawab terlebih dahulu Pak untuk book rate-nya untuk Rocket ini nggak ada yang nggak banyak, bahkan yang reviewernya aja baru 5 gitu. Soalnya setelah saya pikir-pikir, buku ini tuh tebalnya 500 halaman Pak Bu. Jadi dibanding baca 500 halaman untuk buku-buku consulting, lebih baik baca artikelnya sih gitu sih. Kecuali kalau Bapak Ibu pingin tahu ceritanya lebih dalam, kayak ceritanya Wexner lebih dalam dan seterusnya. Nah ini buku ini baru recommended. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dipersilahkan langsung Pak Wasis untuk closing statement-nya. Makasih. Tapi sebelum closing statement, saya baca ini dari Pak Gatot. Jalan Sabang tempat duduknya semua keras, tidak ada sofa untuk wong tua kayak saya. Boyoknya cuklek Pak. Pak itu sengaja Pak supaya nggak duduk lama-lama. Kita bukan Starbucks yang satunya kopi average spec-nya 120 enggak gitu. Jadi biar cepat. Punten Pak. Mudah-mudahan nanti usulannya sofa ya kita pertimbangkan. Mudah-mudahan tahun depan jadi 2 lantai boleh Pak. Nanti tambah. Makasih sekali lagi Pak Gatot dan teman-teman BRIT semuanya. Kalau untuk closing statement, saya kira ini kan tadi Pak San tentang brand. Dari sisi brand bagi saya sih ini marketing. Tapi kalau untuk brand, bagi saya untuk brand itu juga didukung oleh komponen yang lain ya, ada finansial sama mungkin di sisi operasional. Kalau ini nggak imbang, bagi saya ini juga berbahaya juga. Jadi saya kira sih nggak harus selalu di brandnya, tapi juga mari kita lihat sustainability, terutama dari sisi bisnis plan yang bagus. Mudah-mudahan itu juga menjadi penyangga yang bagus ya, karena ketika bisnis plan-nya udah bagus, struktur cost-nya kita udah tahu di mana, mitigasi resikonya udah tahu di mana, kita masuk, otomatis ya kita bisa mudah-mudahan lebih bisa sustain di situ. Dan lagi-lagi bagi saya sekarang kalau pengalaman saya di retail ya lokasi nggak cuma 3 kali, lebih dari itu, jadi 7 kali kalau saya bilang ke teman-teman, mari kita perhatikan itu, ada terjadi lockdown lagi, mari kita cek database kita udah seperti apa. Jangan sampai bandel sampai ke ojol, GoFood atau GrabFood karena database-nya nggak di kita harus punya database sendiri untuk kemudian kita blast. Dan kemudian beranikan untuk melakukan satu ya tadilah
kita tahu segmen kami sangat vintage, jadi kita harus mulai menata ke generasi selanjutnya dengan cara-cara white label. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Wasis. Alhamdulillah kita sudah hampir di akhir acara. Saya akan review singkat dulu. Tadi kita udah mendengarkan banyak ya dari awal sampai akhir tentang buku Roket. Ada tugas satu moderator yaitu menyimpulkan. Kesimpulan saya yang paling berkesan tadi bagaimana cerita Mbak Mega tentang contoh brand-brand terkenal, gimana cara mendengarkan konsumen, kemudian contoh Pak Wasis cara mendengarkan komplain ya. Meskipun ya kita nggak harus komplain buat ngopi dengan Pak Wasis gitu ya. Mungkin butuh acara khusus gitu. Jadi jangan komplain buat ketemu ya. Dan ya tadi saya juga sampaikan ke Pak Gatot, mungkin kita perlu mendengarkan orang-orang yang sekarang sudah jarang banget kumpul di BRIT tentang gimana sih feedback mereka supaya kita bisa lebih rame lagi. Dulu sempat saya tuh di awal-awal 50-60 peserta gitu ya. Sekarang saya merindukan keramaian itu juga. Oke, itu dari saya. Ini keren banget. Kalau tadi Kang Denny bilang tepuk tangannya nggak kedengeran, coba sekarang kita tepuk tangan lagi. Oke, untuk Pak Wasis dan Mbak Mega dan kita semua. Oke, dan sekarang sesinya foto bersama ya. Tapi saya kembalikan lagi ke Pak Gatot sebagai yang punya acara. Baik, saya kembalikan ke Pak Gatot. Aduh, terima kasih Mas Ari Eko, terima kasih Pak Wasis dan juga Mbak Mega ya yang sudah bersedia berbagi. Dan saya lupa sampaikan tadi, Mega ini luar biasa ya. Jadi dia tadi saya juga mendapatkan hal yang sama pada saat di chapter 4 itu kok nggak connect ya antara judul babnya dengan yang nomor 3 yang komplain, customer komplain dengan penjelasan tentang Frito-Lay gitu. Jadi ternyata Mega merasakan yang sama antara yang dijelaskan contohnya Frito-Lay itu nggak cocok dengan judulnya bahwa setiap customer komplain itu harus ditangani dengan benar gitu ya. Jadi saya terima kasih, Mega ternyata juga menangkap hal yang sama. Jadi sebetulnya DNA-nya BRIT ini sudah kelihatan gitu Mas Ari. Jadi saya maupun Mega, walaupun saya nggak komunikasi sama Mega mengenai buku ini gitu. Nah, terima kasih sekali dan ini malam yang keren banget dan kelihatannya 8 lessons itu biasa-biasa saja, tapi ternyata story di dalamnya sangat menarik bagi saya tadi yang Maldives tadi menarik dan juga mengenai kisahnya Wexner yang memiliki 300 square meter perpustakaan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai